Voila, akhirnya selesai. Bagian yang paling melelahkan saat pindah rumah adalah harus menata kembali koleksi berkenku. Tapi paling tidak ruang gantiku lebih besar dari yang sebelumnya, jadi tak apa. Sekarang aku harus memilih baju yang sempurna untuk sekolah besok. Kesan pertama itu sangat penting. Ini baju favoritku saat ini. Tapi mari kita tanya pendapat yang lain. Ibu, ayah, gimana? Queen Bee baru SMA Wellston akan datang. Adele, di sana kau rupanya. Ini beberapa barang baru. Oh, barang-barang. Aku suka kejutan. Apakah ini? Ibu, bukankah ini untuk para pelayan? Sayangku, rupanya warga yang berada di lingkungan ini sudah jadi target geng perampok berbahaya. Demi keamananmu, sebaiknya kau sederhanakan pakaianmu, paling tidak sampai mereka menangkap pencurinya. Aku tahu ini tak ideal, tapi keamanan utama. Ayo sayang, bukankah kemeja ini cantik? Tidak, tak begitu. Aku tak mau terlihat mati memakai kain lap itu. Orang tuaku mungkin hanya bersikap berlebihan. Kita lihat saja. Rupanya beberapa cewek telah dicuri tas Hermesnya, yang lain gelang Cartier-nya, dan cowok yang hilang Rolex-nya. Tidak, tidak. Aku tak akan biarkan penjahat mencuri kesayanganku yang berharga. Pagi berikutnya, aku turun dengan berat hati memakai baju yang sangat membosankan itu. Pakaian itu gatal dan sangat bau. Sayang, ini hanya untuk sementara. Kau malaikat kami satu-satunya dan kami jelas tak sanggup jika sampai terjadi sesuatu padamu. Baiklah. Mana sopirku? Aku ingin naik Porsche hari ini. Paling tidak itu masih bisa menyelamatkan kedatanganku yang mewah. Tentu saja tidak. Jika kau lakukan itu, sekalian saja kau gunakan suara untuk menarik perhatian pencuri itu. Kurasa yang terbaik kau naik bus. Naik bus? Sebelum aku bisa protes lagi, ibu menciumku di kening, menangis dan lari dengan histeris. Semoga harimu menyenangkan, sayang. Hebat, sebegitu khawatirnya padaku. Sekarang aku tak punya pilihan kecuali temukan halte bus dimanapun itu. Aku berkeliling di sekitar tikungan saat tiba-tiba ada teriakan memekakan telinga dari belakangku. Pencuri, awas! Aku berputar melihat ada laki-laki berlari ke arahku, jadi aku segera melesat pergi. Tapi segera aku merasakan pencuri itu menggapaiku. Ketakutan, aku berjongkok dan mengangkat tasku. Ini, ambillah, jangan sakiti aku. Tapi tak ada jawaban. Aku mengintip ke atas dan melihat pria itu ada di depanku dan sedang menahan penjahat. Ternyata bukan dia pencurinya, dan pencuri yang sesungguhnya tak sedang mengejarku. Ups, memalukan. Ayo kita pergi saja secepatnya. Tapi aku akhirnya menabrak sebuah mobil yang mentereng. Apa kau tak apa? Bukankah ini cowok yang baru saja menangkap pencuri itu? Aku mematung. Dia sangat tampan. Aku hendak menjawab saat mobil itu terbuka dan ada pria kaya yang pemarah ini segera mendatangiku. Apa kau buta? Kau menggores mobilku. Ayo bayar. Biarkan dia sendiri, Bernie. Dia tampan dan baik. Sungguh berbeda dengan si Bernie yang arogan itu. Ternyata dia dipanggil Roy, dan kami semua satu sekolah. Lebih baik lagi, Roy menawarkan mengantarku ke sana dengan mobil mewahnya. Sungguh disayangkan aku bertemu cowok keren ini dengan terlihat berantakan. Andai dia tahu asliku, dia akan sangat jatuh hati padaku. Kami cocok satu sama lain. Kami bahkan punya mobil yang serasi. Kami sampai di sekolah mendapati para fangirl menunggu untuk menyapa Roy. Masuk akal, dia tampan dan sangat kaya. Apa yang tidak disuka? Roy memberitahu aku baru di sini, tapi sepertinya mereka tak senang melihatku. Roy, kau baik sekali membantu mereka yang kurang beruntung. Rakyat jelata ini. Andai saja mereka tahu aku yang sesungguhnya. Untuk buktikan ke Roy kalau aku jauh lebih baik dari cewek lainnya, hari berikutnya, kuselipkan baju desainer ke sekolah untuk berganti. Saat aku melihat Roy, aku segera mendekat untuk memukaunya. Tapi Maya si fangirl menyebalkan itu kembali menyela kami. Usaha bagus anak baru, tapi baju tiruanmu tidak akan membuat siapapun terkesan. Kau sebaiknya tak menilai seseorang dari pakaian mereka. Kau baik sekali, Roy. Tapi kami berdua tahu kalau hanya cewek channel sepertiku yang akan cocok untukmu. Semua orang mulai ribut, tapi Roy hanya mengusir mereka pergi. Terima kasih berkat para peniru itu aku kehilangan kesempatanku dengannya. Setelah kelas, aku ganti pakaian lagi ke baju biasa membosankan milikku bersiap pulang naik bus. Kainora apa ini? Tiba-tiba, Roy lewat. Kemeja yang imut, kurasa ini lebih cocok denganmu. Tak ada salahnya berdandan sederhana. Itu menonjolkan kecantikan alami dengan lebih baik. Wah, sepertinya Roy bukanlah orang yang suka pamer. Sungguh suatu berkat terselubung pura-pura menjadi miskin ini. Roy jelas lebih menyukaiku begini, jadi aku sebaiknya meneruskannya. Pernah aku dorong sepeda hingga ujung jalan dan menunggu Roy lewat agar aku bisa beralasan kalau itu rusak dan minta tumpangan. Itu jelas bukan karena aku tak tahu caranya naik sepeda. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus menempel ke Roy. Ku bilang padanya aku belum kenal siapapun di sekolah, atau apa saja yang bisa jadi alasan membuatnya mengajakku ke kantin. Tapi lihatlah makanan itu. Sungguh, apa kita seharusnya makan ini? Oh, kita biasanya tak pernah makan seperti ini di rumah. Kelihatannya enak. Untungnya, Roy merasa lebih kasihan lagi padaku dan dengan perhatian menjelaskan menunya. Hari berikutnya, aku bawa makananku sendiri dengan menu kesukaan Roy, mac and cheese, yang jelas dimasak oleh chefku. Tapi dia tak perlu tahu itu. Dia jelas menikmatinya, tapi kemudian berkomentar, Adele, kau seharusnya tak buang-buang uang dan tenaga untukku seperti itu. Habiskan saja untukmu sendiri.
Meskipun dia kaya, dia sangat peduli terhadap orang lain. Bagaimana mungkin aku tak pernah memikirkan hal-hal seperti ini? Di akhir pekan, aku pergi ke sebuah pasar malam yang disponsori oleh orang tuaku di kota terdekat. Aku berjalan-jalan sendiri dan tiba-tiba melihat wajah yang tidak asing sedang menjual apel karamel bersama beberapa anak kecil. Oh tidak, Roy. Apa yang dia lakukan di sini? Dia tak boleh melihatku dandan seperti ini. Sebelum aku sempat menghindar, matanya langsung tertuju padaku. Roy, halo. Kenapa kau melihatku aneh? Pakaian ini buatan tangan. Dan ibuku mendapat sepatu ini di suatu tempat. Cukup tentangku. Kenapa kau di sini? Oh, aku jadi sukarelawan di panti asuhan. Anak-anak ini, mereka yang menanam apel-apel ini. Oh ya Tuhanku, apa cowok ini bisa lebih manis lagi? Meskipun dia berkecukupan, dia sangat sederhana dan rendah hati. Dan dia ingin membuat perbedaan. Aku harus belajar banyak darinya. Kemudian aku naik bus kembali ke kota dengan Roy. Kami lanjut mengobrol hingga keluar dari bus, tapi kemudian mobil konvertibel ini berhenti di samping kami. Itu Bernie dan Maya. Oh tidak, jangan biarkan dia menyeretmu rendah seperti itu sayang. Mana Rolls Royce-mu? Apa ini? Bukankah ini arsip Chanel? Adele, apa kau? Ya, benar. Ini palsu. Sekarang silakan pergi. Kuraih lengan Roy dan menariknya ke arah berlawanan. Adele, apa kau tak apa mendiskreditkan citra dirimu di depan Bernie seperti itu? Maksudku, dia populer dan kaya. Semua orang ingin membuatnya terkesan. Aku bukan pemanjat sosial macam itu. Dia orang sombong yang suka memerintah. Tak sepertimu, Roy sepertinya tersentuh oleh kata-kataku saat dia mengajakku ke perkebunan anggur dengannya akhir pekan berikutnya. Oke, jadi kukira Roy mengajakku ke sini untuk relaksasi dan udara segar. Aku tak menyangka akan disuruh melakukan beragam tugas. Ini mungkin caranya memberiku tantangan, dan tak mungkin aku akan gagal. Para pekerja di sini adalah imigran dari berbagai negara. Tapi berkat seringnya aku berpergian, aku tahu sedikit bahasa asing. Cukup untuk meminta mereka menunjukkan apa yang harus dilakukan. Dan kebetulan orang tuaku terobsesi dengan anggur klasik. Jadi aku tahu bedanya Chardonnay dari Cabernet Sauvignon. Oh, anggur ini akan menjadi Malbec yang lezat. N'est-ce pas pire? Oh, aku belajar berbagai bahasa dan menonton macam-macam dokumenter untuk meningkatkan keterampilanku. Itu bukan apa-apa. Kemudian Roy perlu perbaiki atap gudang, jadi dia memanjat tangga sementara aku tetap berada di bawah dan memberikan peralatan kepadanya. Tapi tangga itu mulai bergoyang dan dia berteriak kepadaku untuk lompat mundur. Tetapi aku tetap berada di sana dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Apa kau baik-baik saja? Itu berbahaya. Kenapa kau tak menghindar? Aku tak bisa melihatmu terluka dan juga mendapatimu jatuh padaku hanyalah yang kuinginkan. Kami beristirahat di sudut dan itulah saat Roy memberitahuku bahwa dia menyukaiku. Kurasa kau pribadi yang unik, tapi aku tak ingin ada rahasia di antara kita. Aku juga menyukaimu. Dan benar, kita sebaiknya tak menyimpan rahasia. Jadi, aku ingin mengaku. Keluargaku sebenarnya kaya, sangat kaya. Aku minta maaf karena tak memberitahumu lebih awal. Bagaimana denganmu, Roy? Apa kau punya rahasia? Sebenarnya orang tuaku yang punya perkebunan ini. Hanya saja para pekerja tak tahu soal ini, jadi tolong jangan beritahu mereka. Roy yang sederhana, dia yang terbaik. Dia juga sangat pengertian mengenai alasan kenapa aku harus menyembunyikan latar belakangku yang sesungguhnya. Akhirnya pemimpin geng perampokan tertangkap. Semuanya sepertinya kembali normal. Dan ini artinya aku bisa secara publik kembali jadi diriku sendiri lagi. Semua melihatku dengan pandangan yang berbeda. Hanya saja, Roy sama sekali tak terlihat terkesan. Saat aku mengajaknya ke restoran kesukaanku, dia memberitahuku dia tak suka tempat yang penuh sesak itu. Ditambah lagi dia punya banyak pekerjaan di perkebunan. Aku sangat ingin pergi kencan yang layak dengan Roy. Tapi kurasa bersamanya saja sudah cukup. Jadi aku setuju membantunya di perkebunan. Saat kami menunggu supirku menjemput kami, seseorang melompat keluar dari semak-semak dan merampas kalung emasku. Saat ku pegang leherku dengan kaget, Roy melesat mengejarnya dan mencengkram punggungnya. Kuperhatikan perampok itu mengatakan sesuatu ke Roy sebelum kabur. Aku kemudian bertanya kepada Roy soal itu, tapi dia hanya mengangkat bahu. Hari berikutnya di sekolah, ada wanita dengan pakaian compang-camping berlari masuk dan mengatakan bahwa ia harus segera menemukan putranya. Saat melihat Roy, dia segera mendatanginya. Oh, di sini kau rupanya. Kukira terjadi sesuatu padamu. Seseorang bilang kau dalam masalah. Semua orang mulai berceloteh. Roy, kau kan kaya. Kenapa tak kau belikan ibumu pakaian yang bagus? Dia terlihat kebingungan, kemudian bergumam. Aku tak kaya, aku bohong. Apa? Kenapa? Kau selalu bilang uang tak masalah, tapi kau hidup dengan topeng ini? Roy menghindari mataku, menggumamkan maaf lalu mengajak ibunya keluar. Jadi, selama ini aku tak tahu siapa dia sesungguhnya. Merasa terluka dan tertipu, kuteriakan bahwa sudah berakhir di antara kami. Hatiku terbelah dua, ini sungguh mengerikan. Kemudian aku sampai rumah melihat orang tuaku panik. Seseorang telah mengirimi mereka surat ancaman mengatakan aku akan datang saat kalian tak menduganya dan mengambil semua yang aku mau. Orang tuaku takut sesuatu yang buruk akan terjadi padaku. Jadi mereka menyewa bodyguard untuk melindungiku. Dan esoknya seluruh skuad muncul dan yang sangat mengejutkanku di antara mereka ada Roy. Apa yang kau lakukan di sini? Apa ini tipuanmu? Aku membalas iklan itu. Aku tak tahu kalau itu untukmu. Kumohon Adele, aku butuh pekerjaan ini. Aku sungguh membutuhkan uang itu. Aku benci dia bohong padaku, tapi aku tak bisa setega itu. Jadi aku setuju kalau dia bisa jadi bodyguardku.
Selama dia tahu batasannya, ada Roy yang mengikutiku kemana-mana sangat menyebalkan. Jadi saat Bernie muncul dan mengajakku kencan, meskipun tak sungguh suka si brengsek itu, aku pun menyetujuinya. Rasanya menyenangkan berdandan dan dibawa ke restoran berkelas. Dan rasanya bahkan lebih baik melihat betapa marah Roy terlihat. Di perjalananku ke restoran, Roy menghentikanku. Bernie tak seperti yang kau kira. Tolong menjauhlah darinya. Kuanggap kata-katanya sebagai rasa cemburu dan mengabaikannya. Apa yang dikatakannya membuatku semakin bertekad untuk lebih dekat dengan Bernie. Jadi ketika dia menyarankan mengadakan pesta di rumahku untuk ulang tahun ke-16 dan mengundang semua temanku, aku langsung setuju. Pestanya luar biasa. Sudah lama sekali aku tak bersenang-senang dan melupakan sejenak kejadian baru-baru ini barang sebentar. Berkat Bernie. Tunggu dulu sayang, aku sudah siapkan hadiah besar untukmu. Cahaya lampu mati dan aku menunggu, bertanya-tanya apakah itu. Tapi itu agak terlalu lama. Aku memanggil Bernie, tapi tak ada. Aku juga tak dengar dari Roy. Menyadari ada yang salah, ku cari jalan masuk ke rumah dan tiba-tiba dipegang seseorang. Shh, biar ku tunjukkan sesuatu padamu. Dia memanduku ke garasi dan aku melihat Bernie mencoba menyalakan supercar. Di sampingnya ada tas penuh perhiasan berharga. Cepat juga, tapi aku tak kesini sendiri. Ya, tapi timmu sudah diringkus. Kemudian Roy membuka pintu garasi dan para polisi masuk untuk menangkap Bernie. Di luar kulihat beberapa perampok di arah keluar dengan diborgol. Kau lagi, kau bisa belagak sok tinggi dan perkasa sesuka hati, tapi kau tak ada bedanya denganku. Ternyata, bahkan setelah pemimpinnya ditangkap, geng perampok masih hidup dan baik-baik saja. Dan Bernie adalah anggotanya. Dia hanya berpura-pura kaya untuk membodohi korbannya dan memberi info ke geng itu. Mengetahui latar belakangku yang asli, dia yang mencuri kalungku tapi misi itu gagal karena Roy menghentikannya. Sebagai balasan, Bernie membocorkan informasi soal keluarga Roy. Aku seharusnya mengekspos topeng anak orang kayamu itu lebih cepat. Ku biarkan kau lolos beberapa kali karena menghargai persahabatan kita. Tapi kau masih tak biarkan aku sendiri. Sahabat yang keliru memfitnah mencuri saat itu? Saat dia dituntun pergi, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimana dengan surat itu? Kenapa kau lakukan hal bodoh yang tak perlu? Bernie tampak bingung dan bersikeras dia tak punya waktu untuk menulis hal tak penting seperti surat. Itu aku menulisnya. Aku tahu Bernie tak akan berhenti berusaha mencuri darimu dan aku tak ingin kau terluka. Jadi ku kirim surat peringatan ke keluargamu untuk perlindungan. Roy berjalan keluar tapi aku pergi mengejarnya. Bagaimana dengan beberapa tuduhan antara kau dan Bernie? Apa ini alasan kenapa kau harus menjalani kehidupan palsu? Roy menjelaskan dia dan Bernie dulunya bersahabat. Roy selalu miskin sementara keluarga Bernie sedikit lebih baik. Roy tahu kalau Bernie terlibat beberapa pencurian kecil, jadi Roy berusaha menghentikannya. Hanya saja dia membalas dendam dengan menuduh Roy. Meski tak ada bukti spesifik, karena latar belakang keluarganya yang miskin, orang-orang selalu berasumsi dia pelakunya. Jadi saat Roy pindah sekolah, dia putuskan untuk pura-pura kaya, jadi tak akan ada yang menuduhnya lagi. Oh, Royku yang malang. Kenapa menjaga keseimbanganku ini sulit sekali? Aduh, Roy membantuku berdiri dan memeriksa apa aku terluka. Kau tak harus melakukan ini, jalani saja kehidupanmu senyaman sebelumnya. Tidak. Aku ingin lakukan ini. Dengan cara ini aku bisa bersepeda menemuimu kapanpun aku mau. Mobil mentereng atau pakaian mewah tidak mengubah nilaiku sebagai pribadi, tetapi bekerja denganmu terasa menyenangkan. Dan apa kau tahu, meski pakaianmu tak serapi seperti pertama kali kita bertemu, aku masih sangat... Itu merupakan putaran terakhir dan aku di akhir lintasan. Hanya ada satu mobil di depanku dan aku bisa melihat garis finish semakin dekat. Jadi, ku dorong akselerasinya sejauh yang mobil itu bisa. Tiba-tiba, ku dengar suara aneh datang dari mesin dan langsung kehilangan kontrol. Mobil itu mulai berputar tak karuan dan keluar dari lintasan menuju rerumputan. Hai, aku Natalie, dan ini aku di balik kemudi itu. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa sampai di situasi itu. Jadi mari kita mulai dari awal. Aku terlahir dari keluarga pembalap, jadi kecintaan akan olahraga secara alami mengalir dalam nadiku. Tapi hidupku entah bagaimana mirip dengan Maggie Patton di film Herbie karena ayah tak izinkan aku balapan. Sebaliknya, ayah menyerahkan segenap keyakinannya pada kakak adopsiku Jeremy dan mencurahkan segala yang ia ketahui untuk mengajarinya, dengan harapan dia akan menjadi pembalap handal. Hanya saja, penjelasan akan hal ini tak serumit di film. Ibuku meninggal saat aku baru lahir, tapi tak ada kecelakaan kendaraan yang terlibat. Hanya opini ayahku bahwa wanita seharusnya lembut dan manis. Jadi, dia melarangku untuk berpartisipasi di perlombaan atau apapun yang berbahaya. Selain daripada itu, tumbuh dengan Jeremy di sampingku sungguh satu keberkahan. Meski tak sedara, kami sangat dekat. Jeremy sering membolehkanku berkendara di mobil balapnya tanpa sepengetahuan ayah dan bahkan mengajariku semua yang dia telah pelajari dari ayah. Seiring waktu, aku bisa mengejarnya dalam hal kecakapan dalam balap. Hari ini dia ada pertandingan besar dan seperti biasanya aku pergi ke kamarnya untuk memeriksanya. Tapi dia masih di tempat tidur, wajahnya pucat dan jelas sedang kesakitan. Jeremy, ada masalah apa? Kurasa aku keracunan makanan dari hotdog di pom bensin itu. Astaga, lewatkan saja. Kau tak bisa berkendara dengan kondisi ini. Tak bisa. Ini babak kualifikasi untuk musim perlombaan. Ayah akan sangat kecewa padaku. Jadi, hanya ada satu cara. Hei, aku bisa menggantikanmu. Apa kau gila, Niti? Yesus, dengar.
Tak ada waktu, di balik pakaian balap tak ada yang bisa membedakan kita. Dia enggan untuk beberapa saat tapi akhirnya menyerah. Jadi disinilah aku dalam tampilan super keren. Kurasakan gelombang kegembiraan yang membuatku melesat ke lintasan, melewati para pembalap lain dengan akurasi yang cekatan. Aku meninggalkan jejak asap di belakangku saat dengan mulus aku meliuk di tikungan yang sempit. Ketika sampai di putaran terakhir, ku kerahkan semua dan selesai di peringkat pertama. Hore! Aku kembali ke area tunggu setelah perlombaan, lalu tiba-tiba ditarik pergi. Hei, ini Jeremy. Aku sudah baik-baik saja sekarang. Hanya ingin pastikan kau baik-baik saja. Selamat atas peringkat pertamamu. Terima kasih, sekarang tukar pakaian denganku. Mereka perlu melihat wajahmu di podium. Saat Jeremy mengangkat trofi, aku tak tahan membayangkan diriku sendiri di tempatnya, diliputi kegembiraan. Malam itu, perlombaan diulang di TV. Jeremy, gayamu berbeda hari ini. Kau akhirnya paham bagaimana mengemudi dengan lebih bebas. Selalu kukatakan kau punya potensi, tapi kau tak punya nyali untuk mendobrak keterbatasan. Tapi jika kau terus balapan seperti itu, kita mungkin perlu menyediakan satu rak piala lagi. Ya, akan kuusahakan. Kau sangat keren hari ini, teruslah melakukannya dengan baik. Setelah perlombaan itu, aku masih rasakan aliran listrik membekas di tulangku. Jadi ku minta Jeremy membolehkanku mengambil tempatnya. Cukup, Neti. Terakhir kali itu kulakukan sebagai pilihan terakhir. Toh kau tak sungguh ingin menjadi pembalap? Biar ku bantu kau, sementara itu kau bisa fokus pada passionmu. Melihatnya ragu, aku melanjutkan. Jika kau takut tertangkap, beradalah di sana sepanjang waktu, jadi kita bisa bertukar kembali kapanpun kita perlu. Jeremy ya Jeremy, tak bisa menolak tatapan mata anak anjingku. Setelah itu, ku pakai pakaian balap Jeremy dan memasuki semua kompetisinya. Sementara waktu itu, Jeremy akan bersembunyi di antara kerumunan orang dan menunggu. Oh, apa aku sudah sebutkan kalau kakakku ini fanatik berat merajut? Dia bahkan menjalankan bisnis Etsy yang diisi dengan karya luar biasa yang dibuatnya sendiri. Semuanya berjalan cukup lancar, tapi latihan di depan umum tidak memungkinkan karena kami harus menjaga rahasia ini dari ayah. Jadi rencana Jeremy adalah aku pura-pura pacaran dengan tim mekanik Royce yang juga sahabatnya. Ini akan memberiku alasan untuk pergi ke lintasan secara rutin untuk berlatih. Hari berikutnya, Jeremy mengajakku menemui Royce dan untungnya dia juga ramah dan setuju untuk segera membantu kami. Meskipun menyeimbangkan antara sekolah dan balap itu sulit, aku masih tetap melakukannya dengan baik. Di sekolah, tak ada yang tahu aku datang dari keluarga pembalap karena kami tak pernah muncul bersama di publik. Bukan bermaksud sombong, tapi banyak cowok yang naksir padaku. Tapi cowok bernama Liam ini yang paling menonjol. Dia sebenarnya saingan terberat Jeremy, jadi aku tak bisa menahan tawa dalam hati saat dia berusaha merayuku di sekolah. Kalau kau ini sayur, kau pasti jadi ketimut. Lalu berubah iri padaku di lintasan balap karena dia tak tahu kalau akulah yang berada di balik kostum ini. Itu masuk akal mengingat dia belum pernah kalah oleh Jeremy berkali-kali sebelumnya. Ya, hei Jeremy, apa rahasiamu? Gaya balapmu sudah berubah sangat drastis. Kemudian seorang anggota staf dari tim kami menoleh padaku. Ya, dan kau sangat pendiam akhir-akhir ini. Aku cuma fokus ke perlombaan. Dengan demikian, ini memulai persaingan resmiku antara aku dan Liam. Kami berlomba dengan ketat, tapi tiba-tiba mesinku mati dan berhenti di tengah-tengah lintasan. Kusaksikan beberapa mobil melaju melewatiku dan Liam meraih kemenangan. Kemenanganku! Melihat cowok itu keluar dari mobilnya dan menampakkan wajah soknya membuat darahku mendidih. Minggu berikutnya aku berada di perlombaan lain untuk menebus kegagalanku minggu lalu. Tapi kali ini banku kempes. Apa para dewa balap menentangku mengalahkan Liam? Karena kekalahan beruntun yang kualami, beberapa sponsor mengancam akan menarik sponsor mereka jika aku tak menang di perlombaan berikutnya. Jadi, kali ini kusuruh Royce mengecek 2 kali. Tidak, 3 kali agar mobilnya siap untuk balapan. Aku mengamati setiap sudut dan celah, sama seperti beberapa balapan terakhir. Jika ada sesuatu yang salah lagi, maka tebakanku adalah ada cowok licik yang berniat menyabotasimu. Balapanku berikutnya berjalan lancar, tapi di lap terakhir, saat aku mencapai tikungan yang sempit, ku injak rem dan mobilku tak melambat. Waktu seakan melambat saat tembok itu semakin mendekat. Telapak tanganku mencengkeram kemudi, itu merupakan perpaduan keputusan dan naluri di sepersekian detik. Tapi aku berhasil berbelok. Ban berderit protes saat aku berhasil menghindari bencana. Nyaris saja. Kulihat garis finish dan menyaksikan Liam sekali lagi berhasil meraih posisi pertama. Dia pasti ada di balik ini. Jadi dengan cepat ku ganti pakaian dan masuk ke ruang tunggu Liam untuk menemuinya. Oh, malaikatku, apa yang kau lakukan di medan pertempuran yang berkobar ini? Itu kau yang melakukan trik ke kakakku, ya kan? Mengakulah. Kakakmu? Siapa? Jeremy Wilson. Kau juga menyabotase mobil orang lain atau apa? Apa yang kau bicarakan? Berhentilah berakting. Kau yang paling diuntungkan kalau kakakku kalah. Akhir-akhir ini mobilnya terus rusak. Ini tak mungkin suatu kebetulan.
Sepertinya cuma keberuntungan yang berpihak padaku. Lihatlah, cewek yang kusukai juga kebetulan berasal dari keluarga pembalap terkenal. Kita ini pasangan yang tercipta di surga. Bagaimana bisa kau begitu santai soal ini? Apa kau tak tahu betapa bahayanya mengemudi dengan rem blong? Jika bukan karena keterampilan mengemudiku, aku pasti sudah terluka. Tunggu, keterampilan mengemudimu? Apa kau yang mengemudikan mobil itu? Maksudku, kakakku. Oh ya Tuhan, itu kau. Aku tahu ada yang janggal akhir-akhir ini. Jaga mulutmu. Aku tak berkata apa-apa. Fokus pada pembahasan yang sebenarnya. Kau mengakui kejahatan itu atau aku akan menyelidiki dan mengekspos wajahmu yang asli ke seluruh dunia. Camkan kata-kataku. Aku tak percaya baru saja kubocorkan rahasiaku kesayangan utamaku. Kalau Jeremy tahu soal ini, dia pasti akan menyuruhku untuk berhenti balapan. Jadi, setelah malam tanpa tidur, kuputuskan menemui Liam untuk bicara baik-baik. Tapi dia menemukanku terlebih dahulu. Apa kau ini Google? Karena kau punya semua yang ku cari. Berhentilah main-main. Aku belum selesai denganmu. Kasus kau merusak mobilku. Aku tak tahu soal itu, aku bersumpah. Aku ini kompetitif tapi tak serendah itu. Tapi bukankah normal mobil kadang mendadak rusak? Kesampingkan itu dulu. Oh iya, apakah sudah beritahu siapapun soal identitasku? Tidak, tapi memangnya kenapa soal itu? Aku ingin kau tutup mulut, jadi mari buat kesepakatan. Apa yang kau mau? Kecuali kencan seperti yang ada di film roman picisan, tentu saja. Kalau begitu, tak ada. Cuma jangan menghindariku lagi. Dan beritahu aku kenapa kau harus menyamar sebagai kakakmu. Itu bukan urusanmu. Baiklah, kalau begitu aku akan tanya orang lain. Baiklah, berjanjilah kau tak akan bilang siapapun. Kemudian kuceritakan Liam semuanya. Dan sejak hari itu dia resmi menjadi bayang-bayangku, tak peduli di sekolah atau di lintasan. Aku perlu komplain ke Spotify karena tak menamaimu single terpanas minggu ini. Oh wow, mereka terlihat begitu imut bersama. Meskipun mereka kompetitor, cinta selalu menang. Dan itulah bagaimana kami tak sengaja menjadi dekat di dunia balap. Awalnya, kurasa Liam sangat mengganggu, tapi segera kusadari hasratnya yang besar untuk balapan cocok denganku. Dan wawasannya dalam dunia balap di luar dugaan, sungguh memukau. Kudapati diriku membuka diri pada Liam, berbagi pandangan dan perasaanku dengan mudah dan entah, aku merasa senang di dekatnya. Tapi misteri seputar mobilku yang rusak belum terpecahkan, jadi aku tak boleh lengah. Dan datanglah perlombaan kualifikasi terakhir sebelum kejuaraan. Ayahku juga ada di sini hari ini untuk memberi motivasi semua orang. Aku sangat gugup, tapi masih harus berlagak kasmaran dengan Royce di depan ayah. Jelas, Liam tak senang soal itu. Dia terus datang di antara kami meskipun dia tahu kami hanya berpura-pura. Natalie, fokus. Aku tak tahan menahan rahasiaku ini lebih lama lagi, jadi aku harus menjalani hari ini untuk membuktikan diri. Kemudian mengungkap kebenaran padanya dan berlomba dengan identitasku sendiri. Kunyalakan mesin pada kekuatan penuh dan merasakan kekuatannya yang besar saat aku melaju. Helmku melawan angin dan hembusan angin seperti sebuah simfoni yang mendebarkan. Itu adalah putaran terakhir dan aku berada di akhir lintasan. Hanya ada satu mobil di depanku, mobil Liam, dan bisa kulihat garis finish semakin dekat. Jadi, kudorong akselerasi sejauh mungkin. Saat aku berpacu melaluinya, aku sangat cermat dan cepat. Jantungku berdebar di dadaku dan aku bisa rasakan adrenalin melaju melalui tubuhku. Tiba-tiba, suara aneh datang dari mobilku dan aku langsung hilang kendali. Mobil itu mulai berputar tak karuan dan keluar dari lintasan. Aku merasa pusing, tapi untungnya tak terluka sedikit pun. Saat aku sampai, orang pertama yang kulihat adalah Liam. Dia meninggalkan semuanya hanya untuk memeriksa apa aku baik-baik saja. Dia membawaku ke pit stop, di mana rekan timku bergegas untuk membantu. Tiba-tiba, ayahku muncul. Aku panik dan tak tahu kemana akan pergi atau sembunyi saat... Natalie, tak perlu sembunyi lagi, aku sudah tahu. Bagaimana? Itu tak penting. Lihatlah kau, sungguh kacau. Aku hanya ingin buktikan padamu kalau aku bisa melakukannya. Ini adalah passionku, kenapa ayah selalu menghentikanku? Passionmu? Maksudmu jatuh keluar jalur? Ayah hanya mengabaikan semua kesempatan saat kuraih juara pertama. Ayah adalah ayah jahat, egois, mengerikan, yang tak punya kasih sayang untuk anak-anakmu dan selalu memaksa orang lain lakukan ini dan itu. Orang tak menghormatimu karena mereka ingin, semua hanya mendengarmu karena takut padamu. Seperti aku dan Jeremy. Tepat saat itu, ayah menamparku keras di pipi. Aku terhuyung ke belakang dan jatuh ke Liam. Itu kamu, ya kan? Aku minta maaf. Aku hanya tak bisa melihatmu dalam bahaya lagi. Bertemu denganmu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Sebelum semua orang bisa melihatku menangis, aku lari kabur. Aku tak punya apa-apa lagi. Tak ada yang memahamiku. Tak ada. Aku berbaring di kamarku, diliputi awan kelam setelah hukuman ayah seminggu lamanya. Tiba-tiba ada kerikil mengenai jendelaku. Itu Liam. Dia berusaha melemparkan tali padaku. Setelah sejenak ragu, aku akhirnya memanjat turun. Aku minta maaf aku bertindak di belakangmu. Aku tak tahu ayahmu akan bertindak sejauh itu. Aku peduli padamu dan hanya ingin kau selamat. Tapi sekarang aku sadar cara melakukan itu adalah dengan menemukan siapa pelaku sebenarnya yang merusak mobilmu.
Permintaan maaf Liam terasa begitu tulus. Lihatlah dia, aku tak bisa marah selamanya. Terakhir kali kau balapan, kau tak pernah meninggalkan mobilmu. Pra-pemeriksaan adalah hal yang perlu kita cermati. Apa kau yakin kau bisa percaya penuh dengan si Royce? Dia adalah sahabat kakakku, kenapa dia mau menyabotaseku? Kau hanya bersikap subjektif. Tiba-tiba sebuah ingatan muncul kembali di benakku. Minggu lalu, kulihat Royce berlama-lama di sekitar mobil lebih lama daripada pemeriksaan biasanya. Dia memberitahuku kalau aku perlu head gasket baru, atau aku tak akan bisa berakselerasi tanpa meledakkan mesin. Sekarang kalau kupikir-pikir itu agak mencurigakan. Jadi, kami bergegas ke bengkel Royce. Natalie, apa yang kamu lakukan di sini? Aku ikut prihatin mendengar semuanya kurang baik antara kau dan ayahmu. Tapi kau tak menyesal hampir mengambil nyawaku? Apa yang kau bicarakan? Berhentilah berpura-pura. Aku punya semua bukti melawanmu. Bukti apa? Diam. Aku punya rekaman CCTV tindak kejahatanmu. Jika kuberikan itu ke komite lomba, kau akan dikeluarkan selamanya. Bagaimana menurutmu? Tanganku gemetaran sambil berharap Royce tak bisa melihatnya melalui gertakanku. Namun yang mengejutkan, wajah Royce menjadi pucat dan ia pun terkulai ke lantai. Baiklah, Natalie, itu aku. Tapi aku tak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin membantu Jeremy. Bagaimana itu bisa membantu Jeremy? Sebenarnya aku ingin membantunya dan Jeremy pernah bercerita padaku. Aku tak tahu harus gimana. Aku sangat menyayangi Natalie, tapi aku selalu merasa sungkan di depannya. Aku hanya anak adopsi, jadi pembalap adalah satu-satunya yang diinginkan ayah untukku. Jika aku berhenti balapan, beliau tak akan menyayangiku. Sementara Natalie jauh lebih baik daripada aku sejak awal. Jika ayah tahu kalau aku ini pecundang, ayah tak akan mengakuiku. Jeremy, kakakku yang malang. Aku hanya ingin menakutimu supaya tak balapan. Semua yang kulakukan ke mobilmu telah kupertimbangkan dengan cermat sebelumnya agar kau tak terluka. Aku minta maaf, aku akan cari cara untuk perbaiki semuanya. Aku pulang ke rumah malam itu, tapi hanya mendengar perdebatan di ruang tamu. Apa yang ayah lakukan ke Natalie itu tak adil. Ayah menahannya melakukan apa yang dia cinta, sama sepertiku. Aku tak pernah berani mengakui ini. Tapi sekarang, ayah, balap itu bukan passionku. Tapi ini. Apa? Tapi ayah menganggapnya aneh, ya kan? Sebenarnya aku hanya balapan untuk menyenangkan ayah dan cuma hal sederhana ini yang membuatku senang. Tak bisa berdiam diri, aku menyelah. Mengungkapkan bagaimana Jeremy hidup dalam ketakutan di antara keluarganya sendiri. Mereka terkejut sejenak, lalu ayah berkata, Jeremy, ini semua salahku memberi tekanan begitu berat padamu dan membuatmu merasa tak cukup disayangi. Kau selalu jadi putraku, tak peduli jika kau memilih balap atau tidak. Dan Natalie, aku minta maaf telah memukulmu. Luka di pipimu mungkin telah hilang, tapi masih membekas di tanganku. Aku hanya tak mau ambil risiko kehilanganmu. Aku tak pernah beritahumu ini, tapi saat ibumu hamil dia sakit. Dan aku tak bisa kehilangan kalian berdua saat dia melahirkan. Sejak hari itu, aku berjanji menjagamu tetap aman, hidup dan sehat. Ayah, aku menyayangimu, tapi aku juga cinta balap. Kuharap aku bisa mengandalkan dukungan ayah di lintasan. Kemudian aku mengungkap kalau Royce adalah yang menyabotase mobilku. Mereka berdua terkejut dan marah, terutama Jeremy. Tapi setelah diberitahu keseluruhan ceritanya, mereka memutuskan untuk memaafkan Royce karena dia menunjukkan penyesalannya mengakui kejahatannya lalu diskors untuk sementara waktu. Kami tak pernah lagi melihatnya sejak itu. Welas asih sejati tak hanya terletak pada kepedulian terhadap seseorang, tetapi juga kepedulian dengan cara yang benar. Niat yang salah arah bisa secara tidak sengaja menabur benih konsekuensi yang tidak diinginkan. Akhirnya aku bisa secara resmi ikut perlombaan menggunakan namaku sendiri. Ayah juga datang untuk melihatku hari ini. Ia sepertinya cukup khawatir tetapi tetap menyemangatiku. Tiba-tiba, Liam mendatangiku. Kalau aku menang kali ini, secara adil, maukah kau pergi kencan denganku? Kau tak punya kesempatan untuk menang, tapi untuk kencan, kau layak mendapatkannya. Aku sedang tertidur lelap ketika gedoran keras membuatku tersentak bangun. Para polisi menerobos masuk dan langsung membekukku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku! Menjauhlah dariku! Apa kalian tahu siapa aku? Rebecca Darlington, Anda ditahan karena mencuri kalung pusaka Tuan Woodley Jones. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Mencuri? Apa? Tidak, aku tidak melakukannya. Lepaskan aku. Astaga, aku mendapat masalah besar saat itu. Oh, hai guys, aku Rebecca. Percaya atau tidak? Ini sebenarnya cerita hidupku yang aneh. Sebelum kita mulai, silakan like dan subscribe. Ayahku meninggal saat aku berusia 5 tahun, jadi ibu harus melangkah maju dan mengambil alih seluruh bisnis keluarga sendiri. Karena ibu orang paling perfeksionis yang ada di planet, tak hanya di bisnis, melainkan juga dalam keluarga. Serius, harus sesuai caranya atau tidak sama sekali. Aku benci hal ini dan selalu berusaha memberontak. Namun demikian, ibu selalu punya cara untuk merusak kesenanganku dan memaksaku untuk belajar bisnis. Membosankan. Tapi, untung bagiku, kakak laki-lakiku Kevin selalu mendukungku. Suatu pagi saat sarapan, ibu memberiku kejutan besar. Rebecca, aku sudah mengatur kencan untukmu dengan Brian, anak Woodley Jones. Kau harus pergi ke sana untuk makan malam dan bersikaplah sebaik mungkin. Mereka bergelimang harta, mereka memiliki separuh kota ini. Tak sudi, aku bukan pion ibu untuk memenangkan kesepakatan bisnis.
Kalau kau mengabaikan perintahku, aku akan mengirimmu ke sekolah asrama jauh di Australia. Ibu tak akan lakukan itu. Jangan coba-coba, nak. Mungkin ibu bisa mengatur kencan ini pada kesempatan lain saat Rebecca sudah punya waktu untuk mencernanya. Kalau aku ingin saranmu, aku pasti sudah bertanya. Dia kakakku dan dia berhak berpendapat soal ini. Kakak adopsimu. Sudah waktunya dia tahu posisinya. Kevin terlihat begitu terluka tapi masih tersenyum untukku. Dia bagaikan malaikat sama seperti ibunya, Rosalie. Rosalie dulu bekerja di sini sebagai pelayan dan Kevin sering datang bermain denganku. Tapi kemudian dia tiba-tiba meninggal, meninggalkan Kevin sebatang kara di dunia ini. Jadi ibu mengadopsinya karena kasihan. Bagiku Kevin selama ini keluarga. Dan aku tak akan biarkan ibu memperlakukannya seperti itu. Bagaimana kalau ku buat ia merasakan balasan perbuatannya sendiri? Jadi ku ambil kartu uang ajaib ibu dan berbelanja besar-besaran. Ibu tak akan marah kalau kartunya kehilangan beberapa angka 0, ya kan? Sekarang mari bersiap untuk kencan itu. Tada! Aku terlihat gila ya kan? Rasakan itu, Bu. Tak mungkin si Brian ini mau kencan kedua. Kevin dengan baik menawarkan mengantarku ke kencanku. Dia memastikan padaku semua akan baik-baik saja. Lalu memberikan padaku coklat untuk diberikan ke Brian. Oh, Kevin. Waktu menunjukkan pukul 9 malam saat aku berjalan memasuki aula pintu masuk rumah megah Woodley Jones. Rahang Brian menganga setelah melihat penampilan gilaku. Oh, tapi aku tak berhenti di sana. Pertama aku minta semua pelayan untuk meninggalkan kami sendiri. Lalu membuatnya mual dengan tata krama mejaku dan membuat kagum dirinya dengan nafsu makanku yang rakus. Aku bahkan curi-curi makan coklat untuknya dan menyuapinya sambil bercanda. Setelah makan malam, ku minta dia mengajakku keliling rumah mewah itu. Tapi saat aku sudah sampai ruang perhiasan, kepalaku berputar-putar, lalu semuanya menjadi kabur dan aku pingsan. Keesokan paginya, aku sudah kembali ke rumah tak ingat apapun bagaimana caraku kembali. Kemudian para polisi ini datang dan menangkapku. Sekarang, aku di ruang interogasi dituduh mencuri kalung keluarga Woodley Jones. Rupanya itu cukup mahal dan sudah diwariskan secara turun-temurun selama 12 generasi. Kau ada di lokasi kejadian. Jika ingin membuktikan diri tak bersalah, kusarankan memberitahuku apa yang terjadi. Seperti kataku, aku pergi ke sana untuk makan malam, lalu pingsan dan entah bagaimana terbangun dengan polisi di mana-mana. Berhenti berbohong. Brianlah yang diberi obat tidur. Sementara waktu itu, Anda matikan listrik supaya tidak tertangkap CCTV. Lalu mencuri kalung, ya kan? Oke, Pak Polisi. Daniel ya, aku tahu kau berusaha memainkan peran polisi baik, polisi jahat padaku. Jadi aku langsung saja, biarkan aku pergi dan akan kuminta ibuku membayarmu dengan baik. Kau mengenalnya kan, kepala keluarga konglomerat Darlington. Apa kau berusaha menyogok aparat hukum? Kau bisa mendapat 7 tahun penjara karena ini. Ditambah hukuman perampokan, bisa kupastikan itu tak akan kurang dari 10 tahun. 10 tahun? Aku tak bermaksud demikian, aku cuma panik. Aku ini kaya, oke? Aku punya segala yang kuinginkan. Aku tak akan ambil risiko mencuri sesuatu seperti itu. Kau menyuruh semua staf untuk pulang supaya tak ada yang menyanggah ceritamu. Bagaimana tepatnya kau pulang? Sudah aku bilang padamu aku pingsan. Yang ku tahu aku tak melakukan kesalahan apapun. Kau juga tak bisa temukan kalung itu di tempatku atau padaku. Kalau begitu kau tak ada bukti melawanku. Kalau begitu silakan nikmati tinggal di sel selama 24 jam. Yang selama itu akan kutemukan bukti yang kubutuhkan untuk memenjarakanmu untuk waktu yang sangat lama. Tunggu, tidak. Saya mohon percayalah padaku. Seseorang, siapapun, ini sangat tak adil. Aku hanya ingin pulang. Untungnya polisi itu tak bisa temukan bukti apapun dan harus membebaskanku. Akhirnya setelah 24 jam di balik jeruji besi yang dingin, dituduh secara tak adil, yang kubutuhkan sekarang adalah sambutan hangat dari ibu dan Kevin, dan mandi. Tapi yang kuterima adalah tamparan di wajah. Beraninya kau mencuri dari Woodley Jones. Sekarang mereka tak akan pernah berbisnis denganku lagi. Ibu, aku tak melakukannya. Kenapa tak ada seorang pun yang percaya padaku? Lihatlah dirimu sendiri. Sudahkah kau lakukan apapun yang berguna untuk keluarga ini? Yang kau lakukan hanya pesta, menghamburkan uang hasil jerih payahku, lalu berani menantangku? Kau bukan anak perempuanku. Keluarlah sekarang. Aku sangat terkejut dan terluka oleh kata-katanya. Ibuku sendiri tak mau mempercayaiku, jadi aku keluar. Tunggu saja, Bu. Akan kubuktikan padamu aku bukan pencuri. Dengan bantuan Kevin, ku sewa tempat tak terlalu jauh dari rumah, tapi itu jauh dari kemewahanku dulu. Jangan khawatir, setelah kubuktikan diriku tak bersalah, semuanya akan membaik. Sekarang aku hanya butuh mencari polisi bernama Daniel itu yang menangkapku. Dia pasti punya petunjuk pada kasus itu, ya kan? Tapi ketika aku sampai di kantor polisi, kulihat Daniel dibentak oleh atasannya. Kau bahkan tak bisa pecahkan kasus termudah sekalipun. Daniel, apa yang sudah merasukimu? Kamu keluar dari kasus ini. Jack sekarang dilimpahkan padamu. Serahkan pada saya, Pak. Saya tak akan mengecewakan Anda seperti orang tak kompeten. Ampun, si Jack itu benar-benar brengsek. Dan Daniel jelas terlihat murung dengan semua ini. Jadi kudekati dia dan menyarankan kami bekerja sama untuk menemukan biang keladinya dan menendang pantat Jack. Awalnya dia menolak karena rupanya seorang tersangka berpartisipasi pada investigasi bukanlah prosedur. Tenang, aku bukan ingin mengakses dokumen rahasia atau yang lainnya. Anggap saja ini seperti bekerja sama dengan tersangka. Jika kita bekerja sama, kau juga bisa memantauku untuk melihat apa benar aku pelakunya. Sama-sama menang.
Bukan seperti itu. Aku sudah tak tangani kasus ini. Astaga, aku tak mengira kau menyerah begitu mudahnya. Sungguh berat menjadi profesional. Mungkin atasanmu tepat mengalih tugaskan kasus ini. Siapa kau untuk menilaiku? Kau masih menjadi tersangka utama di kasus ini dan aku mengawasimu, pencuri. Jadi apa itu artinya ya? Baiklah. Bingo! Pastinya tak ada tempat yang lebih baik untuk berburu petunjuk daripada lokasi kejadian ya kan? Tapi rumah mewah Brian dikunci dan ada petugas keamanan di mana-mana. Untung Daniel memberitahuku dia sudah mempelajari danah rumahnya. Dan tahu kalau satu-satunya cara menyusup tanpa ketahuan adalah lewat pintu ini. Ya kawan, kau tak salah dengar, pintu untuk anjing. Rintangannya tak bisa lebih mudah lagi ya? Diam sajalah. Kami menyelinap melewatinya dan sampai di dapur karyawan. Gedung utama sudah disisir sepenuhnya karena disitulah kami tahu di mana tersangka utama berada. Ruang staf bukanlah titik fokus. Daniel masuk ke mode CSI, memeriksa area tersebut untuk mencari jejak kaki dan kuperhatikan dengan kagum. Dia menemukan jejak sepatu aneh yang bukan milik staf manapun. Karena mereka diharuskan mengenakan sepatu seragam. Motif sepatu tipe ini jarang ditemukan. Ini bisa jadi petunjuk besar. Aku tak ingin dia mulai menuduhku lagi, jadi kugoyangkan kakiku lagi. Jelas itu bukan ukuran 39 kakiku yang mungil. Aku tak bilang apapun tentangmu. Ini jelas milik laki-laki dengan ukuran kaki 46. Apa itu komplotanmu? Apa dia Bigfoot atau semacamnya? Apa kau gila? Komplotan siapa? Dasar kau gila. Shh, apa kau berusaha membuat kita ketahuan? Ups, saat itu kami mendengar langkah kaki menuju arah kami. Sial, kita harus pergi. Satu-satunya jalan keluar yaitu lewat jendela ini. Lagi? Oh, dasar beban. Daniel meraih tanganku lalu kami berdua loncat melalui jendela. Wah, sepatunya tepat di wajahku. Aduh, singkirkan kaki kotormu dariku. Aku berusaha bangkit dan akhirnya kami ciuman. Ciuman pertamaku. Tunggu, suara apa itu? Aku berbalik dan melihat dua anjing besar menggeram ke arah kami. Kita lari di hitungan 3. Oke, 1. Lari saja. Kami berlari menuju jalan raya dan menyetor taksi, meninggalkan anjing-anjing ganas itu. Tanganmu, Maaf, itu karena anjing-anjing itu. Apakah dikejar anjing sedang tren? Beberapa malam lalu kulihat dua anjing yang sama persis mengejar pria lain di sepanjang jalan ini. Daniel langsung minta supir itu untuk menunjukkan padanya rekaman dashboardnya. Rekaman itu menunjukkan ada pria bertopeng bertubuh tinggi berpakaian serba hitam keluar dari rumah Brian. Aku menggigil saat melihatnya. Ada hal tak asing yang meresahkan. Hari berikutnya Daniel menyuruhku mendatangi paling tidak selusin toko sepatu yang berbeda. Supaya dia bisa menanyai staf tentang jejak sol sepatu yang kami temukan semalam, tapi tak berhasil. Terik mulai menyengatku, jadi Daniel mengeluarkan payung ini. Manis sekali ya. Andai saja celah besar ini tak berada tepat di hadapanku. Saat makan siang, kulihat Daniel berkeringat kepanasan. Jadi ku ambil tisu untuk mengusapnya. Panas meningkat saat kami berdua begitu dekat. Tapi setelahnya dia malah makin berminyak. Kami berdua begitu mirip. Kemudian di hari itu kami tiba di toko sepatu kuno yang mengatakan kalau sepatu itu Layton, merek yang membuat sepatu custom buatan tangan. Tunggu, aku sudah pernah dengar merek eksklusif ini sebelumnya. Tapi jika seseorang bisa membeli sepatu ini, kenapa dia harus pergi dan mencuri? Daniel sepertinya setuju dan investigasi pun buntu. Kenyataannya, aku punya kecurigaan sendiri tentang siapa pencuri sebenarnya. Jadi aku kembali ke tempat kejadian perkara untuk melihat apa aku bisa temukan bukti. Daniel bilang kalau pintu ini adalah satu-satunya jalur masuk lainnya. Jadi aku mencari di sekitar area ini dan melihat gelang yang berkilauan ini di semak-semak. Oh, aku tahu ini milik siapa. Jadi aku memintanya untuk menemuiku di sini. Aku menemukan gelangmu. Terima kasih banyak, kau tahu betapa pentingnya ini bagiku. Gelang ini kenang-kenangan dari ibuku. Dia memberiku ini sebelum ia meninggal. Kutemukan itu di rumah Brian. Malam saat kau antar aku ke tempat Brian, apa kau langsung pulang setelahnya? Ya, tentu. Aku menginvestigasi selama beberapa hari dan menemukan kalau pencurinya memakai sepatu Layton ukuran 46. Aku memberi sepasang untuk hadiah ulang tahunmu. Pencuri itu juga teridentifikasi kamera dashboard seorang supir taksi sebagai pria sekitar 178 cm persis dengan postur tubuhmu. Dan sekarang gelang ini, kebetulan ini kian bertambah. Tapi aku tak bisa percaya, tidak tanpa penjelasanmu. Lagi pula, kau kakakku. Ya, itu aku. Tapi aku tak punya pilihan lain. Sebenarnya aku punya adik tiri dari ayahku. Dan dia sedang menjalani operasi. Aku sangat butuh uang itu untuk membayar tagihannya. Aku mungkin terlihat sukses di luar, tapi aku bekerja untuk ibumu tanpa dibayar. Jangan salah paham, aku berterima kasih atas semua yang telah beliau lakukan untukku. Dan aku tak bisa meminta lebih darinya, jadi aku mengambil risiko ini. Kenapa kau tak bilang padaku? Aku bisa membantumu. Kau selalu terlibat pertengkaran dengan ibumu. Jadi aku tak mau membebanimu lebih jauh. Dan kau sepertinya hanya butuh aku saat kau dalam masalah. Itu benar. Jika diingat kami jarang sekali bicara.
Bahkan saat kami bicara, selalu aku yang mengeluh soal ibu padanya tanpa menyadari kalau ibu yang paling keras terhadapnya. Aku benci dengan apa yang dilakukan, tapi aku tahu dia hanya lakukan itu untuk selamatkan adiknya. Dan aku merasa bersalah karena aku dapatkan kasih sayang dan perhatian Kevin selama ini, dan adiknya tidak. Kevin, jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Hari berikutnya Daniel datang menemuiku dan memberitahuku kalau pihak kepolisian sudah menemukan bukti baru melawanku. Coklat yang kuberikan untuk Brian malam itu mengandung obat tidur. Semua terdengar mencurigakan bagiku dan mungkin bisa mengubah arah investigasiku. Apa kau menginvestigasiku sekarang? Tidak, besar kemungkinannya kalau pelaku aslinya ingin menargetkanmu. Aku butuh kerjasamamu. Kita harus cepat sebelum mereka menyalahkan semua padamu. Siapa yang membantumu menyiapkan hadiah hari itu? Tak seorang pun, aku membelinya di toko. Aku merasa bersalah membohongi Daniel, tapi aku tak bisa biarkan Kevin jatuh karenanya. Tidak di saat adiknya membutuhkannya. Sudah waktunya bagiku mengakhiri semua rangkaian peristiwa yang memprihatinkan ini. Aku pergi ke kantor polisi dan mengaku mencuri kalung itu. Mereka menangkapku, dan tepat di saat itu, Daniel masuk dengan terkejut. Rebecca, apa yang kamu lakukan di sini? Biarkan dia pergi. Apa yang kamu lakukan? Kita tidak bisa menangkapnya tanpa bukti. Daniel, tak apa-apa. Saya sudah mengaku. Apa? Jangan bicara omong kosong. Aku masih bersikeras melakukannya, jadi dia tidak punya pilihan selain membiarkan mereka menangkapku. Rebecca, semuanya tidak sesederhana itu. Aku akan mengklarifikasi ini. Daniel, benar. Persidangan hari ini sangat tidak biasa. Jack dengan cerdik menukar bukti yang memberatkan Kevin menjadi bukti yang memberatkanku. Bukan hanya cetakan sepatuku yang dipalsukan di dapur, bahkan video yang diberikan pun sama. Apalagi kalung itu kemudian ditemukan di kamar tidur Nona Rebecca Darlington. Kalung itu tidak pernah ada di sana. Aku hendak angkat bicara untuk menjelaskan, tetapi disela oleh bajingan ini. Hakim hendak menjatuhiku hukuman saat Daniel menendang pintu dan menerobos masuk. Hentikan, Yang Mulia. Saya percaya semua bukti yang dihadirkan pada Anda dipalsukan olehnya. Seluruh persidangan tersentak kaget. Ternyata atasan Daniel sudah mencurigai Jack itu musuh dalam selimut, jadi sebenarnya dia ingin pergunakan kesempatan ini untuk mengungkapnya. Dia pura-pura mendepak Daniel keluar dari kasus itu dan menunjuk Jack saja untuk memancingnya masuk perangkap. Seperti yang sudah diduga, setelah kuakui kejahatan itu, Daniel mengikuti Jack dan melihatnya menerima sogokan dari Kevin. Bayaran yang bagus, akan kupalsukan buktinya. Rebecca akan jatuh karenanya. Jangan mengacau, sudah cukup sulit untuk membuat anak manja itu menanggung kesalahanku. Dia mempermainkanku? Jadi tak ada saudara tiri yang sedang berada di rumah sakit? Jangan melihatku seperti itu. Ibu kandungku meninggal hanya karena ibumu, Dawn Darlington. Wanita itu terang-terangan menuduhnya mencuri. Ibu sangat terpukul hingga mengalami serangan jantung dan meninggal. Dawn hanya mengadopsiku karena merasa bersalah dan dia memperlakukanku seperti sampah, membuatku lakukan banyak hal untukmu. Jadi kuputuskan untuk balas dendam, menunjukkan ke mereka bagaimana dituduh akan sesuatu bisa menghancurkan hidup. Tapi lihatlah kemana pembalasan itu membawanya. Dia menjadi monster, dan aku sungguh bertanya-tanya apa itu sepadan? Akhirnya baik Jack dan Kevin masuk penjara. Sayangnya tanpa Kevin sebagai personel kunci untuk membantu bisnis keluarga, bisnis mengalami kekacauan. Jadi kutawarkan bantuan pada ibu soal itu. Kau mau melakukannya? Setelah semua yang kulakukan padamu? Kita keluarga. Aku juga merasa bersalah karena meremehkan ibu dan apa yang telah ibu berikan padaku. Aku sangat malu atas bagaimana aku memperlakukanmu. Aku bersikap dingin, mengatur dan tak adil, baik padamu dan Kevin. Ini salahku dia melawan kita dan berusaha balas dendam. Ibu, pasti berat bagi ibu menjalankan bisnis dan merawatku dan Kevin, terutama tanpa ayah. Aku memaafkan ibu dan hanya ingin melupakannya lalu mulai dari awal lagi. Sekarang tinggal satu orang lagi untuk menebus kesalahan. Rebecca, aku tak mengira kau akan mau menemuiku lagi. Tidak, aku sangat marah. Tapi kemudian aku sadar kalau bersikap seperti itu tak akan membawaku kemana-mana. Memaafkan orang lain berarti memaafkan dan membebaskan diri kita sendiri. Aku berjalan keluar dari penjara merasa jauh lebih positif mengenai semua itu. Dan melihat Daniel sedang menungguku. Menurutku kita bisa jadi tim yang baik. Bagaimana kalau menjadi partnerku? Partner? Untuk tujuan investigasi atau untuk menjalani hidup? Hey, selamat datang di gerai kopiku di Pasar Loak, Felton High. Tunggu sebentar, aku perlu menambahkan sentuhan akhir pada latte ini. Sempurna. Teman-teman, coba ini. Ini adalah minuman spesial yang aku buat untuk merayakan 2 bulan jadian kami yang FYI adalah hari ini. Romantis banget. Apa nama minuman ini? Kayaknya Patrick yang harus menamainya. Kita bisa menamainya Muntahan Page. Karena ini mengingatkanku saat kita berusia 5 tahun dan kamu muntah di belakang mobil ibuku saat perjalanan kita. Hahaha. Hentikan, aku tidak bercanda. Aku juga tidak. Itu salah satu kenangan favoritku karena saat itulah aku jatuh cinta padamu. Atau bagaimana dengan, mengapa semua hal harus menjadi lelucon bagimu? Pergi saja, kita putus. Maaf tentang itu. Aku Paige dan semua orang memanggilku si sempurna Paige. Karena, ya, semua hal tentangku sempurna. Dan itu semua berkat orang tuaku. Ayahku direktur rumah sakit dan ibuku rektor universitas.
Mereka berdua sangat hebat dalam pekerjaan mereka, mengurus urusan keluarga, tidak pernah bertengkar, dan selalu tersenyum. Dan aku cantik, pintar, dan punya beberapa bakat seperti membuat minuman. Mimpiku adalah menjalankan kedai kopi sendiri sebagai sampingan dari pekerjaan impian di stasiun TV nasional yang pasti akan aku dapatkan. Kemudian aku pulang ke rumah bersama pacar impianku yang merupakan pria sempurna yang bisa kuandalkan. Dan kami akan memiliki kisah cinta yang sempurna seperti orang tuaku. Lalu mengapa aku memilih pria lucu sebagai pacarku? Kalian bertanya? Sebelum dia menjadi mantan pacarku sekarang, Patrick adalah teman dekatku sejak kecil. Kami tinggal di lingkungan yang sama dan saat itu adalah pesta ulang tahun temanku Doris. Tetapi dia membuat syarat konyol bahwa semua gadis harus membawa seorang pria. Tolonglah. Ini terdengar konyol, jadi aku mengira itu hanya lelucon dan datang sendirian. Hanya saja semua orang membawa pasangannya. Paige, berhenti pilih-pilih dan berikan kesempatan seorang pria. Bagaimana dengan sahabatmu Patrick? Dia baik, pintar, jago basket, dan cukup tampan, kan? Tidak. Kami sudah lama berteman. Dia baik-baik saja, kurasa. Tapi itu tidak cukup. Tidak ada seorang pun di planet ini yang bisa memenuhi standar tinggimu yang konyol. Dia yang terbaik yang akan kamu dapatkan dan lihatlah, dia juga sangat lucu. Sifat humor Patrick sejauh ini adalah sifatnya yang paling menjengkelkan. Baiklah si sempurna Paige, kamu cuma perlu datang ke pesta sendirian. Dan aku ragu itu adalah hal yang sempurna untuk dilakukan. Aku rasa kata-kata Doris terngiang di pikiranku karena ketika Patrick mengantarku pulang, aku tanpa sengaja berkata, "Hei, semisal kita berdua masih lajang setelah usia 17 tahun, ayo kita pacaran." Kemudian tahun sekolahku yang sempurna akan berakhir dengan malam pesta yang sempurna dengan kekasih SMA-ku seperti film komedi romantis. Hah? Kamu terlalu banyak makan gula atau apa? Tidak, tentu saja tidak. Aku cuma tidak mungkin datang ke pesta tanpa pasangan. Oh, sungguh kejutan. Seolah-olah ada orang yang berani datang ke pesta tanpa pasangan. Tapi aku bukan orang sembarangan. Hal memalukan seperti itu akan menjadi goresan pada berlian yang mana itu adalah aku. Baiklah, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Waktu berlalu dan aku berkonsentrasi pada pelajaranku dan hobiku. Lalu tanpa aku sadari, aku sudah berusia 17 tahun dan masih belum punya pacar. Aku mendengar suara aneh dari balkon. Patrick? Apa yang dia lakukan dengan mawar di mulutnya? Hei, apa kamu ingat janji kita dulu? Oke, baiklah. Mulai hari ini aku mengizinkanmu menjadi pacarku. Pulanglah dan bersiap-siap. Malam ini akan menjadi kencan pertama kita. Tunggu, kamu serius? Ini bukan lelucon. Kenapa kamu selalu bercanda? Baiklah. Kemana kekasihku ingin pergi untuk kencan pertama kita? Jadi kami mulai kencan dan sejauh ini semuanya berjalan baik. Karena dia sudah mengenalku sejak lama. Dia tahu apa yang kusukai dan apa yang kupikirkan. Dia tidak pernah berdebat denganku dan hanya melakukan apa yang kuminta. Dan yang terbaik dari semuanya, semua orang memuji kami dan mengatakan kami pasangan yang diciptakan di surga. Hanya ada satu masalah. Selera humor Patrick menghancurkan suasana romantis. Jadi itulah yang membawa kami ke masa sekarang dan mengapa aku mengakhiri hubungan kami. Malam harinya, Patrick menelpon dan minta maaf, tapi aku tegaskan kami tetap putus. Karena aku tidak ingin membebani persahabatan kami. Dia tampak cukup terkejut dengan ini, tapi Patrick tetaplah Patrick. Dia segera menanggapinya dengan ringan. Kembali ke zona pertemanan. Oke, baiklah. Jadi tidak perlu menjemput Paige setiap pagi lagi. Bagus. Sampai ketemu di kelas. Entah kenapa aku sedikit sedih karena dia menyetujui hal ini dengan cepat. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya hubungan singkat yang bodoh kan? Tapi tunggu dulu, bagaimana dengan pestanya? Aku tidak bisa kehilangan muka di depan teman-temanku, jadi aku gabung ke aplikasi kencan untuk dapatkan pangeran tampanku. Terlalu pendek, terlalu kutu buku, terlalu nyentrik. Dan setelah berhari-hari menggeser dengan putus asa, aku akhirnya menemukan pria yang menarik perhatianku. Maksudku, aku tidak benar-benar bisa melihat wajahnya, tapi dia pasti tampan. Aku langsung kirim pesan padanya dan tahu tidak? Kami langsung cocok dan langsung mengatur kencan. Aku merapikan rambut sesekali lagi dan berjalan mendekatinya. Halo kamu? Patrick? Kejutan sayang, aku adalah pasangan misteriusmu yang sempurna. Oh, Patrick, aku bersumpah. Bagaimana perasaanmu? Marah ya? Sekarang kamu tahu bagaimana perasaan hatiku yang malang saat kamu menghancurkannya berkeping-keping. Hahaha. Aku benar-benar marah, tapi Patrick tetap menyeringai menyebalkan. Jadi, kamu sangat haus akan cinta? Baiklah, aku tahu tipe idealmu dengan sangat baik. Biarkan aku carikan pria untukmu. Kamu tahu, pria tampan cenderung bergaul dengan kelompok. Kita lihat saja nanti. Kamu tahu, tampan hanyalah satu hal dalam daftarku. Kandidat pertama adalah seorang pria bernama Bevis, kapten tim basket. Kami mulai berbicara dan berjalan cukup baik hingga dia mengundangku untuk menonton pertandingannya. Dia bahkan mengedipkan mata padaku sebelum mencetak lemparan 3 poin sempurna. Semua pandangan cemburu tertuju padaku. Sepertinya Patrick benar-benar menemukan pasangan yang bagus untukku. Awalnya ini cukup keren, tapi tak lama kemudian, semua surat cinta dan hadiah yang diterima Bevis mulai terasa mengganggu. Hal terburuknya, dia menerima semuanya. Dia tampaknya sama sekali tidak setia. Selain itu, nilainya sangat jelek dan dia selalu berkeringat. Kandidat pertama ini tidak lolos.
Selanjutnya Daniel, seorang jenius yang lucu dan suka menciptakan berbagai hal. Aku sangat suka melihat betapa bersemangatnya dia saat mengerjakan sesuatu. Dia sangat berbakat. Tapi dia selalu datang terlambat ke kencan kami dengan alasan ada kerusakan mesin. Pakaiannya selalu kotor terkena minyak dan yang dia bicarakan hanyalah penelitian. Oh, sebenarnya aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu sangat robotik. Aku pulang ke rumah dan melihat Patrick sudah membuat dirinya nyaman di ruang tamu kami. Dia pasti sudah mendengar berita itu. Jadi cowok olahragawan punya terlalu banyak penggemar cewek, tidak bagus. Cowok mekanik terlalu sibuk, tidak bagus. Lalu mungkin cowok kaya dengan banyak waktu luang bisa memperlakukanmu seperti putri? Patrick memperkenalkanku kepada seorang pria bernama Eric, anak kaya di sekolah yang memanjakanku dengan hadiah-hadiah mewah. Itu menyenangkan, tapi sikapnya yang selalu nempel padaku membuatku sesak napas. Dia selalu ada di sana dan tidak berhenti menelpon dan mengirim pesan padaku. Dia juga menghabiskan waktu lebih lama daripada aku untuk bersiap-siap. Tidak, terima kasih. Kenapa? Kamu terlalu menempel. Kalau kamu punya terlalu banyak waktu luang, kenapa tidak melakukan sesuatu yang berguna? Apa? Aku hanya menempel padamu karena aku peduli. Tapi sepertinya aku hanya membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena kamu hanyalah gadis manja keras kepala yang selalu mencari-cari kesalahan dalam segala hal dan tidak menghargai perasaan orang lain. Tidak ada yang pernah berbicara kepadaku seperti itu sebelumnya. Tidak berguna? Keras kepala? Manja? Kata-kata Erik masih terngiang-ngiang di kepalaku saat aku berjalan pulang, lalu aku melihat Patrick mendekat. Ada apa? Siapa yang membuatmu marah kali ini? Apakah Erik? Kekurangannya adalah terlalu kaya, ya kan? Bukan Erik, itu kamu. Kamu sengaja menjodohkanku dengan orang-orang aneh itu, bukan? Apa maksudmu? Aku hanya memilihkan pria yang paling cocok untukmu. Tidak, mereka tidak cocok. Aku rasa kamu sama sekali tidak mengerti aku. Oh, begitu? Seberapa baik kamu mengerti aku kalau begitu? Kalau kamu percaya diri, coba carikan aku pacar yang ideal. Oke, mungkin dengan begitu kamu akan berhenti menggangguku. Ternyata mencari pacar untuk Patrick lebih sulit dari yang kubayangkan. Dia sangat ramah dengan semua orang. Aku benar-benar tidak tahu tipe wanita seperti apa yang dia suka. Terserahlah, toh dia juga tidak berusaha mencari pria yang baik untukku. Jadi aku hanya akan membalas budi. Tidak, tidak, tidak. Oh, Nina, aku kenal dia. Gadis seksi yang penuh skandal dan selalu dandan berlebihan seperti patung lilin. Aku cukup yakin dia menyukai Patrick karena dia selalu menyemangatinya dari pinggir lapangan selama pertandingan. Patrick, mari kita lihat kencan seru apa yang bisa kamu lakukan dengan gadis ini. Keesokan harinya, aku langsung mendekati Nina dan bertanya apakah dia mau berkencan dengan Patrick. Dia terlihat agak terkejut, tapi setelah memikirkannya, dia setuju. Mereka bertemu di sebuah kafe dan setelah aku memperkenalkan mereka satu sama lain, aku duduk di meja terdekat dan mengamati. Aku berharap semuanya akan sangat canggung di antara mereka, tapi mengejutkannya, mereka terlihat cukup akrab. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tapi mereka terus tertawa terbahak-bahak. Mereka bertingkah seolah-olah sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Patrick dan Nina berpamitan dan begitu Nina pergi, aku melompat keluar dan bertanya, "Bagaimana kamu bisa bersenang-senang mengobrol dengan Nina sepanjang malam?" Tawanya terbahak-bahak, itu sangat tidak seperti seorang perempuan. Jadi, dia menyenangkan. Semua orang punya kekurangan. Bahkan menurutku itu bukan kekurangan. Itu imut. Baik, mari kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bersenang-senang. Tapi di hari-hari berikutnya, aku masih melihat Patrick dengan Nina. Lalu di sekolah, aku mendengar Nina berbicara dengan teman-temannya. Malam ini, pantas saja kamu terlihat sangat bahagia sepanjang hari. Tentu saja, ini akan menjadi pengakuan besar. Hah? Mereka baru saja berkencan selama 5 menit. Aku bertanya-tanya mengapa Patrick sangat menyukai Nina. Jadi aku memutuskan untuk menguntit mereka. Aku mengikuti mereka ke restoran mewah ini. Sungguh memalukan. Siapa yang mengira si sempurna Paige akan melakukan hal seperti ini? Tapi tak ada jalan kembali sekarang. Mereka bicara sebentar, lalu Patrick pergi menjawab telepon. Aku pikir dia akan merencanakan pengakuannya atau sesuatu. Tapi kemudian mengejutkannya, seorang pria masuk dan duduk dengan lengannya melingkari Nina. Itu Bevis. Apa? Bagaimana mereka bisa sangat tidak tahu malu? Aku cepat-cepat berlari mencari Patrick yang sedang bersantai di pojokan, jadi aku segera menariknya kembali ke meja. Lihat, kau diselingkuhi. Diselingkuhi? Apa maksudmu? Gadis yang telah menempel padamu selama berhari-hari telah menggoda rekan timmu. Tolong berhentilah bersikap bodoh. Nina hanya temanku. Dia menyukai Bevis, bukan aku. Nina jelas menyukaimu. Dia mengikuti setiap pertandingan. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba beralih ke Bevis? Kamu harusnya membelaku, bukan orang asing sepertinya. Apa kamu lupa Patrick dan aku rekan satu tim? Nina sebenarnya ada di sana untukku. Aku setuju bertemu Patrick hanya karena aku ingin memintanya berbicara dengan Bevis untukku. Maaf telah membuatmu bingung. Cemberut bulldog apa ini? Kita baru saja berhasil menjodohkan pasangan. Ayo pergi, beri sejoli ini ruang pribadi. Sepertinya kamu harus mencarikanku gadis lain. Jangan bertingkah seolah kita dekat. Aku tidak mau teman yang sembrono dan tidak berperasaan sepertimu. Kamu yang tidak berperasaan. Kamu membuat kekacauan dengan standar konyolmu dan berharap orang lain mengikuti semuanya. Lalu bertindak seperti korban? Kamu tidak lihat bagaimana Patrick adalah korban sebenarnya di sini? Dia penuhi kebutuhanmu yang tidak masuk akal, bahkan membantu mendapatkan pacar. Tapi kamu perlakukannya seperti sampah. Paige yang egois. Kamu tidak sesempurna yang kamu kira. Apa? Apa yang kamu tahu? Lagi pula kamu cuma seorang gadis plastik.
Ya, aku mungkin plastik, tapi setidaknya aku menyadari kekuranganku dan berusaha memperbaikinya, tidak sepertimu. Kamu menyebut dirimu berlian, padahal sebenarnya kamu hanya batu kerikil yang konyol. Apakah benar ini yang orang pikirkan tentangku? Aku tidak percaya ada orang yang menggambarkanku dengan kata-kata sejelek itu. Aku berlari pulang dan mengurung diri di kamarku. Menyadari bahwa orang lain menganggapku buruk membuatku sangat tertekan. Ibu masuk ke kamarku untuk memeriksa keadaanku dan aku akhirnya menceritakan semua padanya. Semua orang sepertinya membenciku sekarang. Bagaimana aku mungkin akan sendirian seumur hidup tanpa menemukan pasangan sempurna dan tidak memiliki akhir yang bahagia seperti ibu dan ayah. Nah, semua orang punya kekurangan. Aku dan ayahmu juga. Aku bisa jadi sangat pemarah, tapi ayah selalu tahu bagaimana caranya untuk menenangkanku. Sementara itu dia sangat tidak romantis, jadi aku harus memberi petunjuk sesekali. Intinya, saling terima dan cintai kekurangan satu sama lain. Itulah rahasia dari pernikahan yang langgeng dan bahagia. Bicara dengan ibuku membuatku paham tidak ada yang sempurna, dan oleh karena itu standarku tidak masuk akal. Aku punya beberapa permintaan maaf yang harus disampaikan. Aku kirim pesan ke Bevis, Daniel, Eric, dan Nina. Bevis langsung membalas dan mengatakan dia juga minta maaf atas apa yang dia katakan. Tapi itu berasal dari niat baik dan dia yakin bahwa aku lebih baik dari itu, karena dia percaya pada pandangan Patrick terhadap orang-orang. Sekarang tinggal satu permintaan maaf terakhir yang harus kulakukan dan aku harus melakukannya secara langsung. Oh, sepertinya dia sudah menemukanku. Hai cantik, kamu mencariku? Pria paling tampan di kota ini? Tolong berhenti, aku datang untuk bicara hal serius. Aku juga datang untuk menemuimu. Percayalah, aku tidak sengaja menjodohkanmu dengan pria-pria konyol itu. Aku sama sekali tidak ingin menyakitimu. Karena aku menyukaimu, Paige. Sungguh. Sejak kapan? Aku pikir kita hanya berteman baik. Sejak kita mulai berkencan, awalnya aku hanya mengikutinya, tapi lama-kelamaan aku merasa punya perasaan nyata untukmu. Aku sangat menyesal telah membuatmu kesulitan. Berada di dekatmu membuat kepalaku kacau. Aku selalu bercanda hanya karena ingin membuatmu tersenyum, tapi ternyata kamu tidak merasakan hal yang sama. Aku akan berusaha menguranginya mulai sekarang. Tidak, aku juga minta maaf. Kamu tidak perlu mengubah apapun untukku. Bagaimanapun juga, itulah dirimu yang sebenarnya. Aku benar-benar telah belajar sekarang. Tidak ada orang yang sempurna. Dan justru cara orang melengkapi ketidaksempurnaan satu sama lain dengan perbedaan kepribadian mereka lah yang mempererat hubungan. Dan mungkin menjadi sempurna adalah ketidaksempurnaanku. Jadi sekarang kamu punya izin untuk mengimbanginya dengan ketidakseriusanmu yang menjengkelkan. Jadi, sampai di mana kita sebagai pasangan? Oh benar, muntahan Paige. Haruskah kita pulang dan membuat minuman khas itu lagi? Bercanda. Aku sedang berjalan menyusuri lorong dan melihat cowok terkenal berdiri di sana, melakukan trik lamanya mengganggu murid pemalu. Jauhkan tangan kotormu darinya sekarang juga. Aku lalu meraihnya dan melemparnya seperti secari kertas. Nah, itu lebih baik. Konnichiwa, aku Yukiko dari Jepang, anak dari Fuji, master seni bela diri terkenal dan kepala sekolah karate. Sebagai anak satu-satunya, tergantung padaku untuk mengembangkan semangat juangku dan melindungi yang lemah dari baka manapun. Dan cewek pemalu ini adalah Chiharu, anak yang kuselamatkan dari perkelahian geng musuh sekolah. Dan sejak itu, kami jadi sahabat. Ya, itu juga bagaimana aku dapatkan nama panggilan bos kecil. Aku tak begitu peduli, tapi ya ada beberapa keistimewaan. Aku selalu dapat kursi di samping jendela, laci meja penuh dengan camilan, dan melengkapi hal itu, anak-anak selalu bersaing untuk mengerjakan PR-ku. Tapi itu juga menyebabkan aku mengalami beberapa kesulitan. Sepertinya aku telah menarik perhatian Jun, ketua geng dari sekolah musuh. Dia membawakanku bunga dan mengirimiku cupcake murahan setiap hari, tapi aku hanya mengatakan tidak padanya. Hei, dia datang lagi. Jika aku jadi cowokmu, aku takkan melepaskanmu. Ku jaga kau dalam dekapanku. Yukiko takkan pernah sendiri. Tomat, tomat, lempari tomat. Bahkan meski penjaga datang membawanya pergi, dia masih berteriak. Yukiko Daisuke. Astaga, dia seperti hama. Kemudian aku masuk ke kelas dan mendapati semua orang sedang meributkan sesuatu. Berisiknya. Itu murid baru. Dia sangat tampan. Seolah kau bisa tahu orang itu tampan dari tampak belakang. Tapi saat dia berbalik, mataku hampir menyembul dari liangnya. Itu Akira. Dulu saat kami masih kecil, aku mengidolakan Akira dari sejak pertama aku melihatnya. Bagiku dia bahkan lebih imut dari boneka Mochi Shiba favoritku. Jadi ku ikuti dia kemana saja dan memberinya semua permen yang kupunya. Tapi dia tak begitu menyukainya. Kenapa kau beri dia semua permenmu? Aku suka Akira. Kalau kau merebutnya dariku, aku akan memukulmu. Hei, seni bela diri itu tidak boleh berkelahi sembarangan. Kau anak jahat, aku membencimu. Setelah beberapa lama, keluarga Akira pindah dan aku benar-benar kehilangan kontak dengannya. Dan sekarang dia kembali. Mata kami bertemu, tapi dia terlihat begitu dingin dan memalingkan muka. Dia tak mengenalku?
Baiklah, memang sangat memalukan menghadapinya lagi, jadi kuputuskan untuk menghindarinya sejak saat itu. Dan begitu saja, dengan kemampuan akademisnya yang luar biasa, Akira segera menjadi siswa terbaik. Sementara aku sedikit berbeda. Aku mungkin memegang sabuk hitam karate, tapi ujian bukan keahlianku. Selamat, Anda menjadi yang terakhir. Lagi. Jadi Yukiko, saya telah menunjuk siswa lain untuk mengajarimu. Tolong jangan sebutkan namanya, tolong jangan sebutkan namanya, tolong. Akira, Aku nyaris mati di tempat. Apa ada orang yang bisa melemparku ke Mars, tolong? Astaga, ini sangat canggung. Aku terus menatap ke bawah saat dia berseru. hai Yukiko, lama tak bertemu. Jadi, dia memang mengingatku. Selama pelajaran, aku tak bisa fokus dan badanku panas dingin. Aku menutup mulut sementara dia asyik dengan ceramahnya. Jika ada yang tak kau pahami, silakan tanya. Kukumpulkan keberanianku dan berkata, kenapa kau tak menyukaiku saat kita masih kecil? Kau masih bertingkah seperti sebelumnya. Aku berusaha mengajarimu tapi kepalamu terjebak di awang-awang. Fokus. Dia tak bilang dia membenciku, ya kan? Hatiku kembali berdebar-debar lagi. Kurasa aku harus berusaha lebih keras untuk dapatkan perhatiannya. Tapi semuanya tak persis berjalan seperti yang direncanakan. Selama pelajaran dengan Akira, ponselku terus berdering panggilan dan pesan. Sepertinya para premanku dalam masalah dan mereka butuh bantuanku. Kucoba sebisanya untuk mengabaikannya, tapi aku akhirnya menyerah. Ada yang harus kulakukan. Aku akan segera kembali. Hei, para idiot itu. Mereka selalu berulah. Kalau begitu serahkan padaku. Masalah selesai. Hanya saja, Kalian beruntung, aku datang ke sini tepat waktu. tepat waktu untuk menyebabkan lebih banyak masalah, aku sudah melahap mereka untuk sarapan tanpa dirimu. Kembali ke sekolah, kulihat Akira berdiri di gerbang dengan wajah yang jelas tak begitu senang. Akira, ini tak seperti yang kau pikirkan. Kau merasa sulit untuk belajar, tapi bertarung sepertinya menjadi hal yang alami untukmu, ha? Siapa kau? Beraninya kau bicara dengan cewekku seperti itu? Akira, aku bertarung membantu orang lain. Itu bukan omong kosong. Membantu? Kurasa orang-orang tak berotak hanya tahu bagaimana bicara dengan tinju mereka. Jun segera menerjang Akira, mengangkat tinjunya ke arahnya. Aku harus segera menahannya dan menyuruhnya pergi. Keheningan berlangsung selama beberapa menit, tetapi ketika dia hendak pergi, aku tak tahan lagi. Hanya karena aku menyukaimu lalu kau pikir kau punya hak memandang rendah padaku? Apa? Dengar ini, aku memang menyukaimu, tapi bukan berarti aku akan menyukaimu selamanya. Aku tak peduli, tapi aku minta maaf kalau kebenaran yang kuucapkan membuatmu merasa kalau aku memandang rendah dirimu. Dan kau tahu, kalau kau tak bisa menganggap serius bimbinganku, maka kita sudahi saja. Ya sudah, pergilah, aku tak peduli. Aku, bos besar itu sendiri, punya batasanku dan tak bisa mengejarnya terus-menerus. Tapi tidak dapat kusangkal bahwa ada rasa tidak enak di dasar perutku. Aku hanya ingin pulang dan meringkuk di balik selimut. Kemudian aku tiba di Akademi Karate keluargaku dan melihat semuanya tertutup rapat dan ayah sedang duduk di depan pintu sambil memegang surat. Ayah, apa yang terjadi? Yukiko, ayah bangkrut. Ayah tak punya pilihan kecuali menjual akademi ini ke rentenir. Ayah kehilangan semuanya. Tidak, akademi ini adalah warisan keluarga kami. Hasil kerja keras ayahku. Kami tak bisa menutupnya. Jadi kuikuti alamat di surat itu, tapi di sana kutemui orang tak terduga. Jun, ternyata ayahnya adalah kreditur ayahku. Jadi kuputuskan untuk langsung membahas masalah ini dengannya. Apa yang harus keluargaku lakukan untuk dapatkan sekolah bela diri kami kembali? Jun menghampiri dan membisikkan sesuatu di telinganya. Kemudian dia merenung sejenak dan berkata, Anakku terus main-main, ubahlah dia dan sekolah bela diri akan kembali ke tangan kalian. tapi bagaimana? Aku ingin kau bertunangan dengan anakku. Apa Anda serius? Anda kira aku ini lelucon? Kemudian aku langsung berdiri dan pergi. Itu tak masuk akal. Hei, kenapa kau bersikap begitu? Kau masih tanya kenapa? Itu karena cowok itu, ya kan? Dia cuma cowok sok tahu yang bahkan tidak menyukaimu. Kau tak tahu apapun. Dia juga menyukaiku. Kurasa, Benarkah begitu? Kalau begitu buktikan. Buatlah Akira jatuh hati padamu dalam 2 minggu. Dan akan kuyakinkan ayahku untuk memperpanjang tenggat waktu hingga 3 bulan. Kalau gagal, kita bertunangan. Akulah orang yang selalu berada di sisimu. tak mungkin aku setuju dengan kesepakatan bodohmu. Silakan, menolak. Sekolah bela diri itu akan tutup permanen besok. Tunggu, baiklah, aku setuju. Syukurlah aku punya Chiharu, guru cinta untuk membantuku menyusun skema dapatkan Akira. Meskipun dia jomblo, abadi. Pertama-tama aku katakan pada gengku kalau Akira akan jadi pacarku dan juga bos mereka. Jadi dia pantas mendapatkan layanan spesial. Kemanapun dia pergi, siswa lain menunduk 90 derajat untuk menyapanya. Mereka memenuhi setiap kebutuhannya, membawakan tasnya, dan selalu siap melayaninya. Tapi dia terlihat tidak begitu nyaman dengan hal ini. Suruh preman-premanmu hentikan omong kosong mereka. Oke, selama kau setuju dengan persyaratanku. Apa? Bimbing aku lagi. Oh, dan makan siang bersama. Pergi dan pulang dari sekolah? Aku tak bisa. Baiklah kalau begitu. Guys, Baiklah.
Yang kedua, kau perlu temukan apa yang disukai Akira. Tapi dia akan menolak memberi jawaban pertanyaanku pastinya. Survei komite palsuku akan menjawab itu. Kemudian dia membagikan kertas tersebut ke seluruh kelas. Chiharuku yang kikuk ini berhasil kali ini. Oke, menurut filsuf, cara menuju hati seorang pria adalah lewat perutnya. Makanan favorit Akira adalah daging, jadi ku cari-cari di semua supermarket lokal untuk dapatkan daging sapi Wagyu A5 dan menyiapkan makanan yang sempurna untuknya. Akira, makan ini. Oh, terima kasih Cream Puff. Bagaimana kau tahu aku suka daging sapi? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Aku tahu kau merindukanku, jadi aku datang berkunjung. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, Akira menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Oke, langkah pertama selalu yang terberat. Berikutnya, mengetahui kalau Akira suka film horor, aku bohong padanya kalau Chiharu tak datang. Dan aku punya tiket lebih. Itu film Insidious, bagaimana bisa dia menolak? Tapi segera setelah kami duduk, wajah familiar mencuri perhatianku. Jun? Berhenti menggangguku, kau anak kecil. Aku ini penyuka film horor, sama sepertimu. Kita ini pasti pasangan yang ditakdirkan di surga. Ku coba untuk mengacuhkannya dan fokus pada rencanaku. Ini ketiga kalinya aku lihat ini, jadi aku tahu pasti kapan akan ada adegan jump scare. Sudah waktunya, kupasang raut wajah merengek dan hendak bersandar ke Akira. Saat Jun tiba-tiba berteriak kencang dan melompat ke arahku. Baru setelah dia tertidur, kami dapat sedikit privasi. Namun sejak saat kami pergi, Akira tak bicara sepatah kata pun dan bahkan meminta untuk pulang lebih awal. Itu tak baik. Jika semuanya tetap seperti ini, semua rencana akan gagal. Dan itu artinya, aku harus tunangan dengan Jun. Tidak. Hari berikutnya aku sedang tak bersemangat untuk berurusan dengan teman-temanku, jadi aku berlama-lama di kelas dan membaca catatan Akira. Oh, apa ini? Jadi dia memang peduli padaku, aku bisa melihat secerca harapan. Akira, aku ingin memperbaiki pelajaranku. Bantu aku? Oh, oke. Aku sedang di luar menunggu Akira yang beli bubble tea untuk kami berdua sebelum kami mulai, saat tiba-tiba ada pencuri yang keluar dan merebut tas wanita tua ini. Aku terjun ke sana untuk membantu, tapi dia menjatuhkanku ke tanah lalu kabur. Ini, silakan. Kau berkelahi lagi? Apa kau punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Aku tidak Lupakan saja. Gadis muda pemberani ini membantuku. Apa? Tak usah berkata lagi, aku ini orang yang buruk bagaimanapun juga. Kemudian aku bergegas pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku sangat bodoh berusaha mendapatkan perasaan orang yang tak peka itu. Kemudian lututku tiba-tiba ambruk. Tepat di saat itu ada tangan yang meraihku lalu dengan lembut membalut perban di lututku. Tinggalkan aku sendiri. Naiklah ke punggungku. Diamlah. Ayo. Aku tak bisa menahan senyum di balik cemberutku dan jantungku berdegup kencang. Aku naik ke punggungnya dan melingkarkan lenganku ke lehernya. Hei, aku minta maaf. Aku tak tahu kalau kau. Tak apa. Apa kau bodoh? Kaki yang terluka masih belum cukup? Itu bukan apa-apa dan kau tak perlu menggendongku seperti ini. Apa aku berat? Apa? Kalau kukatakan ya, apa kau akan lompat turun? Tak mau. Setelah hari itu, Akira berubah terhadapku. Dia ikut makan siang denganku dan bahkan memberiku cupcake imut. Dan setuju pergi ke kafe kucing denganku meskipun dia alergi. Dan kelas-kelas pun berjalan lancar karena dia manis bagaikan lollipop dan menjawab semua pertanyaan konyolku. Suatu kali aku bahkan tak sengaja melihatnya meletakkan banyak sekali perban luka di lokerku. Oh, memenangkan taruhan tak terlihat begitu mustahil kalau begitu. Tapi tiba-tiba seorang gadis mendekatinya. Itu Amaya, cewek paling populer di sekolah. Mereka ngobrol renyah, lalu dia maju mendekat dan membisikkan sesuatu kepadanya. Wajahnya tiba-tiba berubah jadi dingin, lalu dia berjalan pergi. Aku hendak mengejarnya saat ponselku berbunyi. Tak bisa mengajarmu hari ini, aku ada audisi drama. Jadi ternyata Akira dan Amaya keduanya ada di drama ini. Baiklah, kalau Akira Romeo, maka aku harus menjadi Juliet. Aku berhasil ke babak final dengan energi bos besarku, yang artinya aku harus memerankan adegan dengan Akira untuk lihat siapa yang menjadi pemeran utama antara aku dan Amaya. Ya ampun, lihat mereka. Begitu lengket untuk apa? Ular itu di sekujur Akiraku yang malang bagaikan ruam. Jika Chiharu tak terus menahanku, aku pasti sudah melompat ke sana dan memarahinya. Dan sekarang tiba waktuku untuk bersinar. Tapi kenapa wajah Akira muram? Tak masalah, mungkin Akira berusaha menjadi profesional? Kebajikanku tidak terbatas seperti lautan. Cintaku sama menawannya bagai hidung anak anjing. Iya, jadi aku mungkin lupa kata-katanya tapi tidak terlalu buruk. Dia mungkin memilihku karena aku berpikir cepat dan... Aku pilih Amaya, Bu. Hei, kenapa kau memilihnya? Kau seharusnya tak tanya padaku, tanya dirimu sendiri. Kemudian dia pergi dengan Amaya tanpa melirikku. Tapi hari ini akhir dari tenggat waktu 2 minggu. Kukira kau juga punya perasaan yang sama padaku. Hari itu, hujan turun. Aku jalan susah payah ke rumah. Semuanya runtuh, air mata dan hujan jatuh membasahi wajahku. Semua sudah berakhir. Taruhan yang kumainkan, cowok yang kucintai. Aku harusnya paham bahwa akulah yang jadi pecundang semenjak awal.
Lewat mataku yang berkaca-kaca, kulihat Jun berlari ke arahku. Yukiko, ada masalah apa? Beritahu aku. Aku kalah. Apa? Taruhan di antara kita. Aku kalah. Aku salah soal semuanya. Siapa yang peduli soal taruhan? Kau bisa kena demam. Kau tahu, ayo masuk. Tapi kenapa kau di sini? Aku tidak peduli ini terlambat atau tidak. Aku akan memberitahumu. Aku tahu aku tak sempurna sepertinya. Aku mengatakan hal yang keliru. Aku pelupa sepanjang waktu. Tapi aku bisa melindungimu dan tak akan menyakitimu. Jadi maukah kau menikahiku? Kepalaku berputar dan dalam kondisi lemah aku berkata, ya, paling tidak aku bisa selamatkan sekolah ayahku dan bersama dengan orang yang tepat yang sungguh peduli padaku daripada mengejar bajingan yang punya pikiran begitu rendah tentangku. Kuceritakan hal ini pada Chiharu dan keluargaku, tapi tetap merahasiakannya dari semua orang. Awalnya ayahku tak menyetujuinya, tapi melihat tekadku yang bulat dengan enggan ia setuju. Ini hari pengukuran pakaian kami. Aku dan Jun mendiskusikan pernikahan kami, tapi sepertinya dia teralihkan dan terus memeriksa ponselnya. Kemudian dia harus menerima panggilan dan bergegas keluar. Merasakan ada sesuatu yang janggal, aku mengikutinya. Hah? Kenapa dia berbicara pada Amaya? Kau harus berterima kasih padaku atas tunangan barumu. Kutanyakan pada Akira mengenai taruhanmu. Kerja yang sempurna, sesuai janji. Ini bukan soal uang, ini soal menjadikan Akira milikku. Aku tak paham kenapa baik kau dan Yukiko yang cantik suka sekali cowok itu. Oh iya, Yukiko sedang menungguku. Aku harus pergi. Aku tak percaya apa yang ada di depanku. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Jadi itu kau yang merekayasa semuanya selama ini? Tidak, Yukiko. Biar ku jelaskan. Aku percaya padamu, Jun, tapi lihat apa yang sudah kau perbuat. Kau tahu, kau menang. Lakukan yang terburuk. Aku tak peduli lagi. Lalu aku lari pulang secepat mungkin. Kenapa semua cowok membodohiku seperti itu? Tepat saat aku merasa lebih putus asa dari yang sebelumnya, kutemui orang yang paling tidak ingin kutemui. Apa yang Akira lakukan di sini? Yukiko, ayo kita bicara. Tak ada yang perlu kita bicarakan. Chiharu menceritakan apa yang sedang kau lakukan. Kau tak bisa menikahi Jun. Kau menyukaiku, jadi kau tak boleh jatuh cinta pada orang lain begitu mudahnya. Apa? Jadi kau sekarang jadi pengendali perasaanku? Bukankah kau dengan Amaya? Tidak, dan tak pernah. Dengar, aku sangat marah mengetahui aku ini cuma bagian dari taruhanmu dengan Jun. Jadi kuacuhkan dirimu, tapi kemudian harus cerita padaku kenapa kau melakukannya dan membuatku paham. Memangnya kenapa? Lagi pula, kau tak pernah menyukaiku. Aku ini tak lembut, terlalu galak seperti yang kau bilang sebelumnya. Jangan mengasihaniku. Aku tak begitu, hanya saja aku memang menyukaimu. Awalnya aku kira kau ini tipe orang yang akan gunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah apapun. Tapi semakin aku mengenalmu, semakin aku belajar akan hatimu yang tulus. Seharusnya aku tak menilaimu terlalu cepat. Aku minta maaf. Apa yang terjadi? Apa aku bermimpi? Tapi tidak, Akira, gebetanku selama 7 tahun baru saja mengakui cintanya padaku. Jadi aku dan Akira akhirnya bersama. Jun sangat marah tentang ini. Tapi dia menepati kata-katanya dan sekarang ayah punya waktu 3 bulan untuk melunasi hutangnya. Aku membantunya dengan mengajar kelas karate untuk hasilkan uang. Sesuatu yang sangat kunikmati. Semuanya berjalan baik, terlalu baik. Hingga, Yukiko, aku harus memberitahumu sesuatu. Aku harus pergi studi ke luar negeri. Aku akan pergi besok. apa? Aku tak paham. Kenapa begitu mendadak? Aku sudah menyiapkan ini berbulan-bulan lalu, tapi aku tak bisa memberitahumu. Aku tak mau membuatmu sedih. Maukah kau menungguku? Tentu saja tidak. Aku mungkin akan bosan dan mulai menyukai orang lain saat itu. Sudah waktunya. Aku berdiri terdiam melihat kereta berlalu hingga kulihat senyum melankolis Akira. Aku menyukaimu 7 tahun lalu, dan sekarang pun begitu. Jadi tentu saja aku bisa menunggumu. Segeralah kembali, Akira. Aku berdiri di depan pondok kumuh ini. Berusaha menenangkan diri dan masuk ke dalam. Selangkah ke dalam dan pintunya tertutup rapat. Aku panik lalu menggedor pintu. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Tapi hanya tawa mengerikan yang terdengar. Sesaat kemudian bisa kurasakan seseorang mendekat padaku. Aku berbalik dan ketakutan dengan apa yang kulihat. Hei, Clover di sini. Orang yang baru saja ketakutan setengah mati. Aku tahu sangat memalukan. Biar ku beritahu kalian bagaimana aku bisa berada dalam situasi seperti itu sejak awal. Tapi sebelumnya, silakan like dan subscribe. Aku dulu punya segalanya. Aku datang dari keluarga ahli jantung terkemuka yang telah banyak berkontribusi dalam bidang medis. Dan sebagai generasi penerus keluarga Howards, aku merasa sangat bangga meneruskan jejak mereka, yaitu dengan meraih gelar sarjana kedokteran di Harvard dan menjadi dokter. Itulah kenapa selalu kupastikan catatan akademisku adalah yang terbaik. Aku sekolah di sekolah swasta yang elit ini dengan nilai sempurna di setiap mata pelajaran dan menjadi ketua kelas. Akhirnya persiapan pesta dansa musim dingin selesai, jadi aku bisa duduk santai dan menyaksikan malam yang ajaib ini menjadi nyata. Tiba-tiba ponselku mendapat notifikasi. Itu artikel tentang orang tuaku dan bagaimana mereka terlibat dalam sebuah operasi yang merenggut nyawa seorang pasien. Tak mungkin ini nyata. Tapi saat aku mendongak, semua orang memberiku lirikan sinis.
Astaga, sebaiknya aku pergi temui orang tuaku sekarang. Aku harus bertanya segera setelah aku menemukan mereka. Ibu, ayah, apa yang dikatakan media itu tak benar kan? Sayang, dengarkan. Saat pasien itu dibawa masuk, tak banyak yang bisa kami lakukan kepadanya. Itu sudah terlambat. Ternyata dia dari keluarga Albert, keluarga yang sangat berkuasa di negara ini. Mereka tak bisa menerimanya dengan baik, terutama putranya. Dia menyalahkan orang tuaku atas kematian ibunya, yang artinya krisis di media ini adalah perbuatannya. Orang tuaku menjelaskan padanya berulang kali, tapi tak berhasil. Sekarang dia bahkan mengambil tindakan hukum melawan mereka. Mereka tak punya pilihan lain kecuali hadir di pengadilan. Insiden ini dengan cepat menjadi pembicaraan di kota. Semua orang melontarkan sindiran pada kami. Astaga, semua kekacauan ini membuatku gila. Clover, selesaikan persamaan ini. Clover, Clover, hentikan! Seluruh ruangan terdiam sejenak, lalu menatapku seolah aku ini orang aneh. Kuambil bukuku dan bergegas keluar kelas, tapi tetap saja bisik-bisik mengikutiku kemanapun aku pergi. Tak ada tempat lain untukku berada, jadi aku lari pulang saja dan menangis karena frustasi. Orang tuaku masuk dan sangat khawatir padaku. Mereka pikir mungkin lebih baik jika aku tinggal di tempat tanteku. Tapi ibu, ayah, aku tak bisa meninggalkan kalian di sini. Kau tak meninggalkan kami, hanya saja semuanya sedang kacau sekarang, dan kami tak ingin kau terkena dampaknya. Lagi pula ini hanya sementara. Setelah gugatan selesai, kita akan berkumpul kembali. Janji? Janji. Saat aku tiba di rumah tanteku, dia seperti terganggu. Kamarmu ada di loteng, kau di sini hanya sementara, jadi jangan membuat keributan. Sudah cukup buruk orang tuamu tertampar tuntutan hukum. Tak lama aku terima sebuah pesan. Ibu memeriksa kabarku. Sebaiknya aku tak membuatnya khawatir ya kan? Tapi jujur, aku tak yakin bagaimana aku akan bertahan di tempat ini. Hari pertama di sekolah, aku harus naik rongsokan ini menuju ke sana. Bersepeda sendiri membuatku berkeringat seperti anjing. Tak lama, ada anak laki-laki lewat dan meneriakiku. Hei, badanmu longsor. Apa? Ku bilang banmu bocor. Oh, itu menjelaskan sekali. Dia membantuku memperbaikinya. Beberapa menit kemudian, sepeda itu sudah bisa dipakai. Anak itu bernama Percy. Dia bersekolah di tempat yang sama denganku, dan hari ini juga hari pertamanya. Jadi, kami tiba di sekolah bersama. Segera saat kami memasuki lorong, semua menatap kami. Tiba-tiba, dua cewek datang lalu menyeretku ke samping. Siapa kau? Kenapa kau bersama Percy? Kau bukan pacarnya, kan? Astaga, aku bertemu dengannya 10 menit yang lalu. Aku bahkan tak mengenal siapa dia. OMG, kau ini tinggal di bawah batu atau apa? Dia itu Percy Albert, pewaris tunggal keluarga Albert yang berkuasa. Nama itu, apa mungkin itu kebetulan? Anak dari orang yang bersikeras menuntut orang tuaku bersekolah di tempat yang sama denganku? Tunggu dulu, Clover. Ini bisa jadi kesempatanmu untuk memanipulasinya agar mencabut gugatan. Dan boom, semuanya akan kembali seperti sedia kala. Kita lihat saja, aku bisa membuatnya jatuh hati padaku. Semua orang akan lakukan apa saja demi cinta, ya kan? Untung bagiku, aku dan Percy berada di kelas biologi yang sama di mana kami mengerjakan tugas berpasangan. Dua cewek sebelumnya, Holly dan Jodie, mulai bertengkar untuk menjadi pasangan labnya. Sementara, dia langsung memintaku. Nah, tak perlu susah payah dan mangsa sudah masuk ke jebakanku. Malam itu kulihat akun media sosialnya dan mengetahui kalau dia sering main golf di Rolling Greens. Aku bisa menjadi caddy, hanya perlu mendaftar untuk posisi itu. Aku langsung diterima dan dengan cepat membiasakan diri dengan pekerjaan. Oh, dan aku kebetulan memeriksa jadwal golf versi dan sama sekali tak merencanakan pertemuan kebetulan ini. Kuparkir kereta golfku siap untuk meraih boneka Kenku. Tapi entah bagaimana yang berdiri di hadapanku adalah Holly dan Jodie. Kenapa kau lama sekali? Apa kau tahu betapa panasnya ini? Paling tidak aku masih punya kesempatan dengannya di lapangan. Tapi segera saat para cewek pirang ini melihat Percy, mereka terbang ke arahnya seperti ngengat mendekati api. Jadi, aku ditinggal untuk membawa tas-tas berukuran manusia. Iu, dia bau keringat. Tolong jaga jarak. Stop, kau bersikap jahat. Clover, biar ku bantu membawanya. Trims, kau datang untuk menyelamatkanku lagi. Jangan khawatir. Aku tak tahu kau kerja di sini. Ya, aku cukup mahir bermain golf. Oh iya, untuk pukulan 50 yard, kau mungkin mau menggunakan tongkat pemukul ini. Tempatkan dirimu di tengah, lalu ayunkan ke belakang dengan baik. Percy menerima saranku dan melakukan pukulan. Baiklah. Hei, maukah kau menjadi caddy pribadiku? Entahlah. Ayolah, bantulah teman. Oke, satu syarat. Saat waktunya tepat, kau harus membalasnya. Kapan tepatnya itu? Aku sangat penasaran sekarang. Kau tunggu saja. Sejak itu, kami selalu bersama-sama bermain golf dan bersembunyi dari Holly dan Jodie. Hei, apakah punya waktu luang Sabtu ini? Karena kau telah membantuku dan sebagainya, aku ingin membalasmu. Yes, rencanaku berhasil. Aku sangat bahagia hingga ingin lompat dan teriak. Tapi itu hanya terjadi dalam benakku. Aku masih harus tetap tenang, hanya kalau itu kencan. Hari Sabtu datang dan kami naik troli ke pusat kota untuk menyaksikan jalanan di musim gugur. Lihat betapa cantik daun-daun keemasan itu. Kami kemudian berhenti di karnaval ini, dan aku harus akui, Percy tampak sangat manis. Dia melindungiku dari kerumunan orang yang berdesak-desakan menggandeng tanganku saat aku terpaku di atas biang lala.
Sikapnya yang penuh perhatian membuat hatiku sedikit berdebar. Dan juga bertanya-tanya bagaimana cowok sebaik ini bisa begitu membenci orang tuaku. Saat sinar mentari terbenam, karnaval menyala, dan mata Percy tiba-tiba terlihat melamun. Hentikan, Clover. Kau seharusnya membuatnya jatuh hati padamu, bukan sebaliknya. Perjalanan berakhir, dan aku langsung segera pergi mengambil minuman untuk menenangkan diri. Tapi astaga, aku tak bisa menemukan dompet dimanapun. Apa yang harus kulakukan? Permisi, aku akan bayar miliknya. Berapa habisnya? Terima kasih banyak. Aku berhutang banyak padamu. Tak usah dipikirkan. Paling tidak berikan aku kontakmu, aku akan mengembalikannya padamu. Apa itu caramu untuk mengajakku keluar? Tidak, aku... Baiklah, kalau pacarmu tak keberatan, berikan tanganmu. Temui aku di kedai kopi Karibo hari Senin jam 8 pagi. Kau yang traktir. Setelah kencan itu, aku yakin Percy punya perasaan padaku. Aku hanya perlu membuatnya menyatakannya. Kemudian kulihat Dam dan Dumber mengendap-endap di sekitar lokerku. Mereka mencoba memalsukan pesan dari Percy untukku. Beritahu dia untuk menemui Percy di rumah hantu di dalam hutan. Kemudian kita akan membuatnya terperangkap di dalam. Jebakan payah. Tapi kurasa aku bisa mengikutinya dan membuat Percy beraksi. Bagus, dan tentu saja harus kuberitahu Percy kemana aku akan menuju. Aku tahu ini jebakan bodoh. Tapi suasana yang menyeramkan itu masih membuatku merinding. Aku berdiri di depan pondok yang kumuh ini, berusaha menenangkan diriku sendiri lalu masuk ke dalam. Satu langkah ke dalam, lalu pintu tertutup rapat. Aku panik, menggedor pintu itu. Biarkan aku keluar, biarkan aku keluar. Tapi tak ada gunanya, hanya suara tawa mengerikan yang terdengar. Tak lama kemudian aku bisa rasakan seseorang datang mendekat padaku. Aku berbalik, begitu ketakutannya wajahku jadi pucat pasi. Oh, hantu! Berhentilah menjerit, anak bodoh. Aku belum jadi hantu. Dia orang sungguhan? Clover, jangan khawatir, itu cuma kakekku. Kakek? Apa yang kakekmu lakukan di sini? Ini rumahku. Jadi ini dulunya adalah rumah kakeknya saat dia masih kecil. Sejak ibu Percy meninggal, kesehatan kakek menurun. Tak ada seorang pun di keluarga yang memperdulikannya kecuali Percy karena mereka semua tenggelam dalam kesedihan dan kebencian. Percy juga berduka atas ibunya, tapi harus tetap tegar untuk kakeknya. Jadi dia membawa kakeknya kembali ke rumah yang tenang ini, berharap kakek akan merasa lebih baik. Di saat itu aku merasa tak enak atas apa yang menimpa Percy dan keluarganya. Kehilangan orang yang mereka cintai pasti sangat menyakitkan. Aku tiba-tiba memahami motifnya sekarang, dan dia sungguh membutuhkan pelukan ini. Clover, kurasa aku jatuh cinta padamu. Aku terpana mendengar kata-katanya, menatap matanya, aku tahu ini nyata, dan apa yang kurasakan terhadapnya juga, tulus. Kami bisa mengatasi hal ini ya kan? Aku akan cerita kenyataan dari sudut pandangku, dia akan paham. Percy, aku Tapi telepon dari ibuku mengubah segalanya. Sayang, kita kalah dalam kasus ini. Putra mereka telah mengambil semuanya dari kita, properti kita, warisan kita. Ayahmu sangat tertekan, dia hampir saja terkena serangan jantung. Mendengar kata-kata ibuku, air mata mengalir di pipiku. Apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin kami bersama? Setelahnya, aku sepenuhnya menghindari Percy. Aku juga putuskan untuk pindah dari tempat tanteku dan mencari tempat baru. Dan coba tebak siapa yang mencarikanku? Itu Hunter, cowok yang kutemui di karnaval. Kami akhirnya pergi kencan minum kopi. Dia tampak tenang dan tahu banyak tentang kota ini. Jadi kutanya apa dia tahu tempat di mana aku dan orang tuaku bisa tinggal. Karena mereka akan segera pindah ke sini. Lihat tempat ini, cukup nyaman kan? Hunter cukup baik untuk membantuku pindahan. Kemudian ada yang mengetuk pintu. Aku membukanya dan melihat Percy. Dia sangat khawatir dan pergi mencariku. Tapi saat dia melihat Hunter, dia tercengang. Tak kusangka kau temukan tempat ini begitu cepat, Dick. Tunggu, kalian berdua bersaudara? Sayangnya ya. Dan kami seharusnya berduka atas mendiang ibu kami, tapi disinilah dia, memadu kasih denganmu. Jika kehilangan ibu bukan masalah besar baginya, kita lihat seperti apa dia akan merasa kehilanganmu. Jangan berani kau menyentuhnya. Atau apa, kau akan memukulku? Kalian keluarga Albert terburuk. Apa menghancurkan keluargaku masih belum cukup? Apa yang kau bicarakan? Aku Clover Howards. Orang tuaku adalah dokter yang berusaha menyelamatkan ibumu, tapi mendapat hukuman karenanya. Aku begitu bodoh mengira aku bisa meyakinkanmu untuk menghentikan tuntutan hukum. Keluargaku kini berantakan. Puas? Aku tak tahu. Keluar! Jangan pernah mendekatiku lagi. Percy harus beranjak pergi dengan wajah penuh penyesalan. Beberapa hari kemudian orang tuaku tiba. Kuceritakan ke mereka semua yang telah terjadi. Tapi mereka bilang anak yang mengajukan tuntutan sebenarnya adalah Hunter, bukan Percy. Ternyata kondisi keluarga mereka rumit. Hunter dulu hilang saat berusia 7 tahun dan baru-baru saja dia kembali. Tapi kemudian di luar dugaan ibunya meninggal. Dia pasti sangat menderita hingga harus melampiaskannya pada kami. Percy di sisi lain sangat peduli dan pengertian. Dia sudah lakukan semua yang dia bisa untuk menghentikan saudaranya. Dan aku hanya salahkan semua ini padanya. Aku harus perbaiki ini. Saat aku tiba di pondok, Percy sedang berusaha hentikan Hunter agar tak mengganggu keluargaku lagi.
Kau tak berhak bicara soal ini. Kau tumbuh besar dengan cinta ibu, sementara aku tak mendapat apapun. Dan kau bahkan tak tunjukkan penghormatan yang layak untuknya. Kita bisa berduka atas dirinya dengan cara yang berbeda. Ibu tak ingin kita tenggelam dalam kebencian. Ibu tak akan ingin kita berteman dengan orang yang tak bisa menyelamatkannya. Dan kau jatuh cinta kepada putri mereka? Pengkhianat. Hunter hendak memukul Percy. Aku harus menghentikannya. Cepat. Clover, kau sebaiknya pergi sekarang. Tidak, aku datang ke sini untuk minta maaf padamu. Kita harus selesaikan masalah ini. Kalau begitu, ayo kita ngobrol. Aku hampir saja merasakan tinju Hunter saat Percy datang di antara kami dan menerima pukulan penuh. Kami berdua akhirnya terjatuh di lantai dan saat kami melihat ke atas, kakek mereka sudah ada di sana dan menyaksikan semuanya. Percy, Hunter, berhenti bertengkar. Nafasnya tiba-tiba terengah-engah, lututnya gemeteran. Aku segera menelpon orang tuaku untuk membantu, tapi Hunter menyambar pergelangan tanganku. Apa yang kau lakukan? Memanggil orang tuamu ke sini untuk mengelok kami? Tidak, aku hanya berusaha membantu. Dia lalu terhubung dengan dokter keluarga mereka, tapi dia tak bisa datang karena ada badai yang memblokir semua jalan. Kumohon, apa kau tak bisa lihat kakek sedang kesakitan? Kau diamlah, aku tak akan sudi dapatkan pertolongan dari dokter-dokter payah itu lagi. Hunter, aku menyesal atas apa yang terjadi. Sungguh. Tapi jangan biarkan kebencianmu membahayakan kakekmu. Aku bisa lihat konflik Hunter, tapi dengan tiap detik berlalu, kakek mereka menjadi pucat. Napasnya makin melemah. Dia harus putuskan sekarang. Kumohon, selamatkan beliau. Aku langsung menghubungi orang tuaku. Beberapa menit kemudian, mereka tiba dan langsung memberinya pertolongan pertama. Syukurlah kakek menunjukkan reaksi positif terhadap pengobatannya dan pulih secara perlahan. Hunter kemudian menangis. Aku tak percaya aku hampir membuat kakek dalam bahaya hanya karena kebencian yang membutakanku. Dan kalian tak berpikir dua kali untuk membantu. Saya sangat menyesal pada semuanya. Clover, Pak, dan Bu Howard. Saya berjanji akan memperbaikinya. Keesokan harinya, Hunter mengatur konferensi pers mengakui bahwa dia keliru telah membawa orang tuaku ke pengadilan. Karena dia memikul tanggung jawab penuh dalam memperbaiki kesalahannya. Termasuk membersihkan reputasi kami dan memberi kompensasi kami secara finansial. Setelah semuanya beres, kami memulai hidup baru di sini. Orang tuaku membeli rumah, mendanai rumah sakit ini untuk membantu sesama, sementara aku melanjutkan mimpiku untuk menjadi dokter. Harvard, aku datang. Ups, aku hampir lupa. Tentu saja aku dan Percy menjalin hubungan. Kalian tak menyangka kami melalui itu semua dan aku tak pernah mengakui perasaanku, ya kan? Aku telah menahannya untuk waktu yang lama. Sekarang, kudapatkan akhir yang bahagia.